Bab 121. Wow, itu menarik. Wow, itu menarik perhatian. Saat Canantian menatap Hades kosmik, rasa tekad yang mendalam memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa Master Dekrit Teratai Ungu pada akhirnya akan datang untuk mengambil manik-manik dan tertinggi, memberinya kesempatan yang dibutuhkannya untuk membalas dendam. Seiring waktu, kondisi Master Dekrit akan memburuk, memberi Canantian keuntungan. Namun, ada sebuah pikiran yang mengganggu di benaknya. Jika dia membunuh pembuat dan itu, sang Master Dekrit akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk pulih. Itu adalah pilihan terakhir yang dia ragukan untuk diambil kecuali jika tidak ada pilihan lain. Sementara itu, Gu Jinlong, pria yang diliputi hasrat akan Hades kosmik, mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Matanya hanya tertuju pada batu legendaris yang terbentang di hadapannya. Aura dingin yang terpancar darinya membuat bulu kuduknya merinding karena kegembiraan. Dengan obsesi yang hampir fanatik, Gu Jinlong mendekati alam kosmik, bergumam, "Itu dia. Itu dia." Tubuhnya gemetar karena antisipasi saat ia merenungkan harta karun di hadapannya. Permukaan Hades kosmik berkilauan dengan cahaya aneh, dan Gu Jinlong memperhatikan beberapa giok spiritual yang berserakan, tampaknya ditinggalkan oleh guru Dekrit Teratai Ungu karena tergesa-gesa. Namun, fokus Gu Jinlong tetap tertuju pada alam kosmik itu sendiri. Batu giok spiritual itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun yang telah merebut hatinya. Dia tak bisa menahan kegembiraannya saat membayangkan berbagai kemungkinan. Seni bela diri utama Sekte Matahari, seni kekuatan Yin Yang, adalah seni bela diri yang sulit namun luar biasa. Biasanya, dibutuhkan 3000 tahun untuk mencapai prestasi kecil, tetapi dengan Hades kosmik, aku bisa mencapai prestasi besar hanya dalam 3 tahun. Tawanya memenuhi udara saat ia membayangkan kekuatan yang akan dimilikinya, seraya menyatakan, "Setelah aku selesai mengolah seni kekuatan Yin Yang, aku akan tak terkalahkan di alam King Yun." Siapa yang berani melanggar perintahku di alam King Yun saat itu? Tawa Gu Jinlong semakin histeris, dan dia menari dengan gembira tanpa terkendali. Sikapnya yang biasanya tenang lenyap begitu saja saat dia menikmati momen tersebut. Dia membayangkan masa depan di mana dia akan tak tertandingi, dan tawanya yang menggebu-gebu menggema di seluruh negeri Hanyang. Sambil terus mengungkapkan fantasi liarnya, dia menyatakan, "Aku akan menguasai seluruh alam King Yun. Aku adalah raja yang tak terkalahkan. Ketika aku menyatukan alam King Yun, aku akan membangun kerajaan di dunia fana, dan aku akan menjadi raja abadi. Aku akan hidup selamanya dan memerintah dunia selamanya." Ambisinya tak mengenal batas, dan ia menikmati gagasan kekuasaan. Tawanya semakin tak terkendali saat ia membayangkan dirinya sebagai penguasa segalanya, menyatakan, "Setiap negeri di dunia akan menjadi negeriku. Semua pria yang cakap di dunia adalah bawahanku. Semua pria harus mati. Semua gadis harus berada di bawah selangkanganku." Namun, ketika semangatnya mencapai puncaknya, dia gagal menyadari bahwa giok spiritual di Hades kosmik tidak lagi bersinar. Cahayanya telah meredup, sebuah petunjuk halus tentang konsekuensi yang akan datang. Alam semesta Hades memancarkan aura yang aneh dan memikat, pancarannya semakin intens seolah-olah memiliki kekuatan untuk memengaruhi pikiran orang-orang di sekitarnya. Fenomena yang memikat ini mulai mempengaruhi Gu Jinlong, perlahan tapi pasti. Tanpa disadarinya, kewarasannya perlahan-lahan hilang seiring dengan kekuatan gaib Hades yang bekerja. Dia telah memeriksa gua itu dengan saksama sebelumnya dan menyimpulkan bahwa dia sendirian. Kepastian ini membuatnya lengah sepenuhnya. Dengan objek keinginan terbesarnya kini berada dalam genggamannya, ia tak mampu menahan kegembiraannya. Gu Jinlong berteriak kegirangan saat ia maju menuju Hades kosmik. Matanya berbinar penuh semangat, dan air mata menggenang, terharu oleh terwujudnya mimpi-mimpi yang telah lama ia dambakan. "Semua yang kuinginkan dalam hidupku, kemuliaan seluruh hidupku, akan dimulai dari sekarang, dari sini. Aku akan menjadi penguasa 3 alam untuk sisa hidupku. Dan awal dari semua yang ada sekarang dan di sini." Suaranya bergetar karena emosi saat ia dengan lembut mengulurkan tangannya ke arah Hades kosmik, seolah-olah mendekati kekasih yang sangat dicintai. Namun, secara tak terduga, saat tangannya menyentuh Hades kosmik, jeritan melengking keluar dari bibirnya. "Ah, apa yang sebenarnya terjadi?" Dalam sekejap, 99 giok spiritual yang berada di atas alam kosmik hancur menjadi debu dan berserakan di tanah. Bersamaan dengan itu, kekuatan dahsyat muncul dari dalam alam kosmik, menarik Gu Jinlong dengan kekuatan yang tak tertahankan, seolah-olah entitas jahat berusaha melahapnya. Dengan sekuat tenaga, Gu Jinlong menyadari bahwa kekuatannya yang dahsyat, yang mampu memindahkan gunung dan lautan, menjadi tak berdaya melawan kekuatan misterius ini. Dia tidak bisa membela diri. Dengan benturan yang dahsyat, ia tertancap kuat di Hades kosmik, dan pancaran dingin batu itu semakin intensif, mempererat cengkeramannya padanya.
Seolah-olah batu itu telah berubah menjadi magnet terkuat di dunia, dan Gu Jinlong hanyalah sepotong logam kecil yang tak berdaya tertarik ke arahnya. Keputusasaan terpancar dari mata Gu Jinlong saat ia mencoba segala cara untuk membebaskan diri. Namun, apapun yang ia coba, kekuatan spiritualnya dengan cepat terkuras, membuatnya tak berdaya. Beberapa saat kemudian, gaya tarik itu meningkat secara eksponensial. Sekarang, dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Setiap serat tubuhnya tertarik tak terhindarkan ke arah batu itu. Tepat ketika harapan tampaknya sirna, sesosok muncul di pintu masuk gua, dan suara yang familiar berseru, "Apa? Ada apa?" Itu suara Feng Ziling, dan bagi Gu Jinlong, itu terdengar seperti penyelamat. Dengan campuran rasa lega dan panik, dia berseru, "Kakak Feng, tolong. Batu bodoh ini membuatku terjebak." Ye Xiao, yang sekarang bernama Chang Xiao, memasuki gua dan menyaksikan pemandangan aneh itu. Meskipun merasa puas, ia menyembunyikan rasa gelinya, malah tampak terkejut dan khawatir. Ia bergegas ke sisi Gu Jinlong dan bertanya, "Kakak Gu, mengapa kau di sini? Apa yang terjadi?" Gu Jinlong mengerang sebagai jawaban, menjelaskan situasinya, "Aku menggunakan seni bela diri khususku untuk menemukan harta keluargaku dan mendapat reaksi dari Hades kosmik. Jadi aku datang untuk mengambilnya. Ketika aku datang ke sini dan menemukannya, aku sangat bahagia sehingga aku ingin mengambilnya kembali secepat mungkin. Tapi ada beberapa jebakan yang dipasang padanya. Itulah mengapa aku terjebak di sana sekarang. Aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Lakukan sesuatu. Tarik aku pergi." Gu Jinlong menunjukkan keahlian luar biasa dalam merangkai kebohongan yang meyakinkan di tempat kejadian, dengan harapan membangkitkan simpati dari Feng Ziling dan mendapatkan bantuannya. Namun, Chang Xiao juga tak kalah mahir dalam seni penipuan. Dengan pura-pura terkejut dan prihatin, dia bertanya, "Benda dingin itu punya trik. Kau dijebak. Kau tidak bisa bergerak. Kenapa? Apakah benda itu benar-benar sekuat itu?" Gu Jinlong, dengan campuran kecemasan dan rasa malu yang terlihat jelas di wajahnya, menjawab dengan sedikit frustrasi, "Aku ceroboh sehingga jatuh ke dalam perangkap musuh. Tapi aku sangat tahu tentang harta keluargaku. Aku tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Aku hanya butuh sedikit bantuanmu. Ulurkan tanganmu untuk meraih tanganku. Asalkan kau menarik tanganku sedikit dari batu itu. Itu sudah cukup." Namun, permintaan untuk melepaskan tangannya dari batu itu adalah hal yang mustahil. Bahkan Gu Jinlong, tokoh paling tangguh di negeri Hanyang, tidak mampu menandingi daya tarik Hades kosmik yang tak tertahankan. Feng Ziling hanyalah semut dibandingkan dengannya, sehingga mustahil baginya untuk membantu tanpa ikut terjebak. Situasinya berada dalam keseimbangan yang genting, dengan potensi konsekuensi yang mengerikan jika tindakan mereka salah arah. Bab 122. Mencoba segala cara untuk membunuhmu. Berusaha segala cara untuk membunuhmu. Cara untuk keluar dari situasi sulit ini mungkin tampak seperti mitos di negeri Hanyang, tetapi itu adalah praktik umum di alam Qingyun. Gu Jinlong sangat menyadari hal ini. Sambil tetap terikat erat pada Hades kosmik, Gu Jinlong merenungkan pilihannya. Jika Feng Ziling cukup bodoh untuk mengulurkan tangan membantu, itu bisa mengubah jalannya peristiwa. Ada peluang kecil untuk melarikan diri, dan Gu Jinlong bersedia merebutnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan Feng Ziling. Dalam benak Gu Jinlong, hidupnya sendiri adalah yang terpenting, melampaui potensi keuntungan apapun yang mungkin ditawarkan Feng Ziling di masa depan. Dia merasionalisasi keputusannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa teman hanyalah pion yang dapat dimanipulasi dan dibuang bila perlu. Tidak ada salahnya baginya untuk menggunakan taktik ini. Lagi pula, dia memiliki kemampuan untuk menyingkirkan istrinya sendiri, yang telah setia menunggunya selama setengah abad. Membiarkan seorang pria yang baru saja dikenalnya mati menggantikannya adalah hal yang relatif mudah baginya. Dengan keyakinan teguh pada kejujuran dan kerendahan hati Feng Ziling yang dirasakannya, Gu Jinlong memutuskan untuk meratapi pengorbanan pria itu selama sisa hidupnya. Namun, ketika Gu Jinlong mengamati sikap Feng Ziling yang pantang menyerah, ia menjadi bingung. Feng Ziling tetap tak bergerak, tidak menunjukkan niat untuk memberikan bantuan. Frustrasi dan tidak mampu menoleh untuk berbicara langsung kepada Feng Ziling, Gu Jinlong akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan berteriak kepada Hades kosmik. "Hei, hei, hei, cibir Chang Xiao," nadanya penuh ejekan. "Gu Jinlong, apa sebenarnya yang kau harapkan dariku?" Respons tak terduga ini mengejutkan Gu Jinlong. Segalanya tidak berjalan sesuai harapannya. Ia merasakan hawa dingin tiba-tiba menyelimutinya. "Kau..." Gu Jinlong tergagap. Dengan seringai sinis, Chang Xiao melanjutkan, "Aku telah mengerahkan upaya besar untuk menciptakan jebakan sempurna ini, hanya agar kau terjebak di dalamnya seperti babi yang menunggu disembelih.
Dan sekarang, kau berani meminta bantuanku. Memintaku mengorbankan nyawaku untukmu. Apakah kau benar-benar percaya aku tidak tahu konsekuensi menyentuhmu? Ia terus mengejek, mungkin kau mengira aku akan tersentuh oleh permohonanmu, berpikir, oh, kakak Feng, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Begitukah, Gu Jinlong? Tawa Chang Xiao terdengar riuh. Hahaha, kau memang naif dan menyedihkan. Dengan amarah yang meluap dan hampir muntah darah, Gu Jinlong membalas, kau. Apa maksud semua ini? Apa yang sedang terjadi? Tanpa basa-basi lagi, Chang Xiao memutuskan untuk bertindak. Dia meraih pedang besar yang telah disiapkannya sebelumnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga, membidik kepala Gu Jinlong. Aku akan bertindak, serunya sambil pedang itu mengayun ke bawah. Karena ketakutan, Gu Jinlong berteriak, kumohon. Kasihanilah kami. Saat Chang Xiao melanjutkan serangannya yang tanpa henti terhadap Gu Jinlong, gua itu bergema dengan hiruk-pikuk benturan dan jeritan. Gu Jinlong, meskipun awalnya memohon belas kasihan, kini telah mengabaikan perlawanan. Ampun apanya, teriak Chang Xiao, serangannya tak henti-hentinya. Dia membidik kepala Gu Jinlong, percaya bahwa pukulan tepat sasaran bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, yang mengejutkannya, rasanya seperti mengenai baja padat, dan pedang besar di tangannya hancur berkeping-keping dengan suara kuang yang menggema. Gu Jinlong memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek penculiknya. Aku telah melatih tubuhku selama lebih dari 5.000 tahun, katanya dengan angkuh. Meskipun aku tidak bisa memanfaatkan kekuatan spiritualku untuk memperkuat diriku, tubuhku sekeras baja. Kau, Feng Ziling, terlalu lemah. Kau tidak bisa membunuhku. Yang bisa kau lakukan hanyalah menunggu aku melarikan diri. Aku bersumpah akan memburumu, kemanapun kau melarikan diri. Akulah yang diberkati. Apa yang mungkin bisa kau lakukan padaku? Hahaha. Tawanya, yang dipicu oleh ketidakberhasilan serangan Chang Xiao, menggema di seluruh gua. Dia tidak lagi memohon belas kasihan, sebaliknya, dia menikmati kehebatan dirinya yang tampak tak terkalahkan. Tanpa gentar, Chang Xiao meraih senjata lain dan mengayunkannya ke arah leher Gu Jinlong. Dia berpikir bahwa menargetkan leher, bagian vital tubuh manusia, mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. Namun sekali lagi, pedang itu mengalami nasib yang sama seperti yang lainnya, hancur berkeping-keping saat mengenai sasaran. Frustrasi menggerogoti pikiran Chang Xiao. Dia tidak mengerti bagaimana musuh yang tampaknya tak terkalahkan ini tetap tak terluka. Dia merasakan ketakutan yang semakin besar saat dia melanjutkan serangannya yang tanpa henti, menyerang tubuh Gu Jinlong dengan berbagai senjata, bahkan menargetkan alat kelaminnya. Di tengah rasa sakit dan penghinaan, amarah Gu Jinlong semakin memuncak. Feng Ziling, geramnya, kau terus menghinaku seperti ini. Aku akan membunuhmu, bajingan. Aku akan mencabik-cabikmu, memenjarakan jiwamu selama ribuan tahun, dan membuatmu menderita selamanya. Chang Xiao mendengarkan omelan marah Gu Jinlong, ekspresinya tidak berubah, tetapi pikirannya kacau. Tampaknya tubuh Gu Jinlong kebal terhadap bahaya. Kesadaran ini membuatnya tercengang. Chang Xiao awalnya mengandalkan Cosmic Hades, percaya bahwa itu dapat melumpuhkan dan melemahkan Gu Jinlong. Namun, tampaknya rencananya hanya berhasil sebagian. Meskipun Cosmic Hades memang telah melumpuhkan Gu Jinlong, ia tidak sepenuhnya menyerap kekuatan spiritualnya yang dahsyat. Gu Jinlong tidak bisa bergerak sekarang, pikir Chang Xiao, tetapi jika kekuatannya tidak sepenuhnya terserap, dia mungkin akan membebaskan diri cepat atau lambat. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kehancuranku. Saat perjuangan hidup dan mati ini berlanjut di kedalaman gua yang membeku, Chang Xiao tahu bahwa kelangsungan hidupnya sendiri bergantung pada menemukan solusi dengan cepat, jika tidak, ini akan menjadi lelucon terbesar dalam hidupnya. Serangan tanpa henti Chang Xiao terhadap Gu Jinlong terus berlanjut tanpa henti. Dia menargetkan setiap titik lemah tenggorokan, leher, kepala, mata, telinga, punggung, pinggang, kaki, dan bahkan selangkangan. Berbagai macam senjata, masing-masing dipilih karena potensinya untuk menimbulkan kerusakan, digunakan dalam upayanya yang putus asa untuk menjatuhkan Gu Jinlong yang tampaknya tak terkalahkan. Namun, yang semakin membuat Chang Xiao frustrasi, Gu Jinlong tetap tidak terluka. Ia berdiri teguh, dengan tabah menahan gempuran serangan. Pakaiannya menjadi sasaran utama serangan, compang camping. Meskipun demikian, kulitnya hanya menunjukkan bekas samar, jauh dari luka serius. Seolah-olah tubuhnya kebal terhadap bahaya. Namun, meskipun Gu Jinlong secara fisik tidak terluka, ia tidak bisa menghindari rasa sakit yang menyertai serangan tanpa henti itu. Harga dirinya semakin terluka setiap kali selangkangannya menjadi sasaran serangan Chang Xiao. Meskipun ia tidak mengalami cedera serius, rasa malu akibat situasi itu sangat membebani dirinya. Sementara itu, Hades Kosmik tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah.
Nafsu tak terpuaskannya akan kehadiran Gu Jinlong terus berlanjut, menariknya seperti ngengat ke api. Selain daya tariknya yang luar biasa, Hades kosmik memancarkan hawa dingin yang intens, mengubah gunung yang dulunya semarak menjadi gurun beku. Ki yang membeku memancar keluar, membentuk naga es dahsyat yang membentang jauh ke kejauhan, membekukan semua yang ada di jalannya. Seluruh gunung telah berubah menjadi pemandangan es yang menakjubkan, berkilauan di bawah sinar matahari yang terik. Pintu masuk gua telah tertutup oleh lapisan es yang tebal, menjebak Chang Xiao dan Gu Jinlong dalam penjara Arktik. Meskipun cuaca sangat dingin, tekad Chang Xiao tetap teguh. Dia melanjutkan serangannya tanpa henti, menggunakan semua senjata yang tersedia dalam upaya panik untuk menembus pertahanan Gu Jinlong. Pedang, kapak, tombak semuanya menjadi pusaran angin dahsyat yang menghantam tubuh Gu Jinlong yang tak tergoyahkan. Namun, hasilnya tetap konsisten dan mengecewakan. Senjata-senjata hancur berkeping-keping, berserakan di lantai gua, sementara Gu Jinlong hanya memiliki bekas luka putih di tubuhnya yang kekar. Itu adalah upaya yang sia-sia, dan usaha Chang Xiao tidak membuahkan hasil. Dalam upaya putus asa terakhir, Chang Xiao mengeluarkan sebuah jarum, alat kecil yang tidak mencolok. Ia bermaksud menargetkan titik terlemah Gu Jinlong, yaitu matanya. Saat ia bergerak untuk menyerang, Gu Jinlong menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Jarum di tangan Chang Xiao bukanlah alat biasa, jarum itu menimbulkan ancaman yang signifikan. Menolak untuk membiarkan jarum itu menyentuh matanya, bagian tubuhnya yang paling lembut dan rentan, Gu Jinlong memejamkan matanya rapat-rapat. Jarum itu mengenai kelopak matanya, memicu jeritan kesakitan dari pria yang biasanya tak bergeming itu. Ahahaha. Gu Jinlong berteriak, rasa sakitnya menusuk tubuhnya. Saat gua tetap tertutup es dan pertempuran terus berlanjut, Chang Xiao tahu bahwa waktu semakin habis. Pertempuran tanpa henti ini telah mendorongnya ke ambang batas, dan dia harus menemukan solusi sebelum itu menjadi kehancurannya sendiri. Bab 123. Mengapa? Mengapa? Di tengah konfrontasi sengit mereka, Chang Xiao tak kuasa menahan secercah harapan. Harapan bahwa mungkin rencana liciknya berhasil, bahwa mungkin, hanya mungkin, Gu Jinlong telah menerima pukulan telak. Suasana mencekam karena kedua pria itu bergumul dengan iblis batin mereka. Kelopak mata Gu Jinlong terdapat bekas darah, bukti dari pertemuan yang nyaris terjadi dengan jarum iblis. Jarum itu hampir menembus bola matanya, organ yang begitu rapuh sehingga terasa seperti bola karet yang didorong hingga batasnya. Chang Xiao tahu bahwa dia telah sangat dekat dengan mengakhiri hidup Gu Jinlong saat itu juga. Namun, lawannya bukanlah orang yang bisa diremehkan. Gu Jinlong telah berteriak, mengerang, dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia adalah seorang petarung, bertekad untuk bertahan hidup dengan segala cara. Kutukan dan ancamannya bagaikan anak panah berbisa, yang ditujukan ke jiwa Chang Xiao. Matilah kau, bajingan hina. Aku akan membunuhmu, dan aku akan membuat seluruh klanmu menderita. Tuanmu pun tak akan luput dari murkaku. Suara Gu Jinlong bergetar karena amarah dan keputusasaan. Chang Xiao menggertakkan giginya karena frustrasi. Dia harus mengakui bahwa ketahanan Gu Jinlong sangat menjengkelkan. Jarum iblis gagal mencapai tujuan utamanya, dan serangan-serangannya selanjutnya pada area sensitif tidak membuahkan hasil. Seolah-olah Gu Jinlong kebal terhadap rasa sakit. Kemarahan membara di dalam diri Chang Xiao, kesabarannya mulai menipis. Dia tidak bisa membiarkan Gu Jinlong hidup untuk melihat hari esok. Pikiran tentang tuannya dan klannya yang berada dalam bahaya memicu tekadnya. Dia perlu bertindak cepat, sebelum Gu Jinlong melepaskan diri dari ikatannya. Dengan ledakan amarah yang tiba-tiba, Chang Xiao meninggalkan jarum dan mengambil batu di dekatnya. Tangannya gemetar karena marah saat dia menghantamkan batu itu ke kepala Gu Jinlong. Suara benturan yang memekakkan telinga menggema di udara saat batu itu hancur berkeping-keping. Debu dan puing-puing memenuhi ruangan, menghalangi pandangan mereka sesaat. Ketika debu mereda, Gu Jinlong muncul, babak belur tetapi tetap menantang. Kau hanya membuang-buang waktu, dasar bodoh. Gu Jinlong meludah, suaranya dipenuhi kebencian. Kau tidak bisa membunuhku. Satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah lari dan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan ini. Jika kau membiarkanku hidup, aku akan memastikan kau menderita setiap saat sampai kematian akhirnya menjemputmu. Tawanya menggema, mengejek usaha Chang Xiao. Oh, dan ini kabar baik untukmu. Daya tarik batu terkutuk itu memudar. Bisakah kau merasakannya, Feng Ziling? Kekuasaan terormu akan berakhir. Bagaimana rasanya mengetahui bahwa hari-hari siksaanmu sudah dihitung? Ekspresi Chang Xiao tetap tenang, tetapi di balik itu semua, ia tersiksa oleh kebenaran dalam kata-kata Gu Jinlong. Cengkeraman Hades kosmik pada lawannya semakin melemah,
dan ia kehabisan waktu untuk menyusun rencana untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Saat menatap pria keji di hadapannya, Chang Xiao tak kuasa mengingat kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ia telah menghadapi musuh-musuh tangguh, termasuk Raja Xiao, tokoh terkuat di alam King Yun. Namun, melawan lawan yang tampaknya tak berarti ini, ia mendapati dirinya dalam situasi genting. Kau memasang jebakan yang cerdik, Chang Xiao mengakui dengan dingin, rasa frustrasinya terlihat jelas. Tapi kau meremehkanku jika kau pikir aku tidak bisa menghabisimu dengan kekuatan menyedihkanku. Seandainya aku sedikit lebih kuat, mungkin aku sudah bisa melakukannya. Takdir mungkin berpihak padamu untuk saat ini, tapi aku tidak akan dihentikan oleh katak hina sepertimu. Tekad membara di mata Chang Xiao. Dia membutuhkan rencana, cara untuk memanfaatkan kekuatan batu yang semakin melemah dan akhirnya mengalahkan Gu Jinlong. Pertempuran masih jauh dari selesai, dan dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dalam keadaan gentingnya, Chang Xiao merenungkan kemungkinan buruk dikalahkan oleh Gu Jinlong. Sekadar memikirkan hasil seperti itu membuatnya merasa seperti bahan tertawaan, bukan hanya dalam catatan sejarah tetapi di seluruh alam. Namun, jiwa pejuang yang gigih dalam diri Chang Xiao menolak untuk menyerah. Dia melanjutkan serangannya tanpa henti, meningkatkan frekuensi dan keganasan serangannya terhadap Gu Jinlong, yang membalas dengan jeritan dan sumpah serapah yang memekakkan telinga. Di tengah pertempuran yang kacau, momen penting tiba ketika tumpukan batu yang memenjarakan Gu Jinlong mulai bergetar. Jantung Chang Xiao berdebar kencang saat ia memperhatikan sedikit gerakan di bahu Gu Jinlong. Itu adalah pergeseran kecil, tidak cukup untuk membebaskan tawanan, tetapi itu menandakan masalah yang akan datang. Cengkeraman Hades kosmik pada Gu Jinlong melemah, dan sang tawanan sendiri sangat menyadarinya. Dengan tekad, ia menggerakkan bahunya ke atas dan ke bawah, menikmati pembebasannya yang akan segera terjadi. Tawanya menggema di seluruh gua saat ia mengejek Chang Xiao. Feng Ziling, temanku. Sepertinya kau meremehkan ketahanan lawanmu, seru Gu Jinlong sambil tertawa terbahak-bahak. Meskipun kau telah mengerahkan segalanya untuk melawanku, aku tetap tak terluka. Para dewa selalu menyayangiku. Kau bisa menipuku, tapi bisakah kau menipu para dewa sendiri? Hahaha. Kecemasan Chang Xiao mencapai titik didih. Dia mati-matian mencari benda apapun di dalam gua yang bisa dia gunakan sebagai senjata, tetapi sekitarnya tidak menawarkan apapun yang berarti. Tidak ada lagi batu berukuran besar yang bisa ditemukan, dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa menimbulkan bahaya. Pelarian Gu Jinlong semakin dekat dan berbahaya, dan Chang Xiao tidak punya waktu untuk keluar gua mencari alat yang frustrasinya mengancam akan menghancurkannya. Apakah dia ditakdirkan untuk gagal pada saat yang krusial ini? Sambil menggertakkan giginya, Chang Xiao mengambil langkah putus asa. Dia memasuki ruang angkasa, berharap menemukan sesuatu, apapun yang dapat digunakan untuk melawan Gu Jinlong. Namun, dia tahu bahwa ruang angkasa tidak menyimpan senjata ampuh, hanya harta karun, tumbuhan, dan energi spiritual. Secercah harapan muncul ketika dia melihat cahaya terang yang memancar dari benda berbentuk telur di dalam ruang angkasa. Melihat telur bercahaya itu membangkitkan amarah Chang Xiao. Dia telah dengan teliti memasang jebakan, berhasil menjebak Gu Jinlong, hanya untuk mendapati dirinya digagalkan oleh kelemahan yang dia rasakan sendiri. Dia mengamuk dalam hati, menyalahkan telur itu karena telah menguras kekuatan dan sumber dayanya. Di tengah semua sumber daya ini, kau tetap tak menetas, telur malang. Kemarahan Chang Xiao sangat terasa. Dia merasa seolah-olah telur itu menikmati kemalangannya, mengejeknya dengan cahayanya yang memancar. Telur itu sepertinya merasakan kehadiran Chang Xiao dan sedikit bergetar, seolah-olah menertawakan penderitaannya. Hal ini semakin membuatnya marah. Kau berani mengejekku? Chang Xiao mendesis sambil merebut telur itu, ketidakpercayaannya karena bisa menyentuhnya berubah menjadi amarah. Karena frustrasi, dia keluar dari ruang tersebut sambil mengumpat telur itu dengan keras. Beraninya kau menertawakanku, telur hina. Jika aku harus menemui ajalku, kau akan mendahuluiku dalam kematian. Seiring berjalannya waktu, rasa kemenangan Gu Jinlong semakin membuncah. Kebebasan tampak begitu dekat. Namun, kegembiraannya tiba-tiba terhenti ketika ia menyadari hilangnya Chang Xiao secara misterius. Hilangnya yang tiba-tiba itu membuatnya bingung, menimbulkan serangkaian pertanyaan di benaknya. Kebingungan segera berganti dengan kesadaran yang lebih mendalam. Kekuatan Hades kosmik, yang telah menawannya, perlahan-lahan melemah. Rasa nyaman yang semakin besar menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia menemukan bahwa dia tidak hanya dapat menggerakkan bahunya yang sebelumnya tidak dapat digerakkan, tetapi juga bahu yang satunya lagi. Meskipun ia tetap terkurung dalam posisinya, tidak mampu sepenuhnya mengendalikan tubuhnya, kemampuan untuk menggerakkan bahunya merupakan perkembangan yang signifikan. Rasa ingin tahu Gu Jinlong terpicu, dan ia takjub akan kehebatan Hades kosmik.
Itu adalah kekuatan yang memiliki potensi luar biasa, yang ingin ia eksplorasi secara mendalam setelah menjadi miliknya. Ia merenungkan bagaimana kekuatan itu dapat berfungsi sebagai senjata rahasia, keunggulan yang tangguh untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mengamankan kemenangan. Saat prospek pembebasan semakin dekat, sikap Gu Jinlong berubah. Semburan kutukan yang sebelumnya keluar dari bibirnya kini berhenti, digantikan oleh rasa tenang dan rasa syukur yang semakin besar karena guru dekrit teratai ungu tetap tidak ada. Dia takut bahwa hari ini mungkin memang hari terakhirnya seandainya sang guru kembali. Dalam renungannya, Gu Jinlong mengakui bahwa meskipun Chang Xiao tidak dapat memberikan pukulan fatal, Master Dekrit Teratai Ungu memiliki potensi untuk melenyapkannya. Apa ini? Mungkinkah ini sebuah anugerah ilahi? Gu Jinlong merenung, mulai membayangkan masa depan di mana dia akan membalas dendam terhadap Master Dekrit Teratai Ungu begitu dia bebas. Dia juga mempertimbangkan untuk menyingkirkan Master Pembuat Dan, tetapi fokus utamanya adalah pada ancaman yang dirasakan dari Master Dekrit Teratai Ungu. Feng Ziling. Gu Jinlong mendidih karena kesal, bersumpah, aku akan membiarkannya hidup. Aku akan memastikan dia menderita selama 1 abad, di mana dia memohon kematian setiap tarikan napas, setiap saat, setiap detik. Dia akan memohon padaku. Beraninya dia bersekongkol melawanku. Apakah dia benar-benar percaya dia bisa mengakhiri hidupku? Kebencian berkecamuk di dalam hati Gu Jinlong, tetapi ia mendapati dirinya tidak mampu memahami motif Chang Xiao. Ini tidak rasional. Aku menawarkannya jauh lebih dari yang dia butuhkan, gumamnya, berusaha memahami dendam misterius terhadap dirinya. Di tengah perhitungan dan amarahnya yang membara, antisipasi Gu Jinlong akan kebebasan yang akan datang semakin kuat. Dia bertekad untuk menunggu waktu yang tepat, memupuk kekuatannya, dan suatu hari nanti, melepaskan amarahnya kepada mereka yang dianggapnya musuh, terutama kepada Master Dekrit Teratai Ungu yang tangguh. Bab 124. Hancurkan kamu dengan telur. Aku akan menghancurkanmu dengan telur. Di dalam gua es yang sempit, pikiran Gu Jinlong bergejolak dengan campuran amarah dan kebingungan yang hebat. Ia bergumul dengan pengkhianatan mengejutkan dari Chang Xiao, sebuah aliansi yang dibentuk dengan sungguh-sungguh untuk mendorong pertumbuhan dan kekuatan bersama. Gu Jinlong telah berjanji untuk memberikan dukungan tanpa syarat, menyimpan ambisi besar untuk mengangkat Chang Xiao ke peran penguasa di dunia mereka. Ketulusannya tak perlu diragukan, dan ia sangat yakin bahwa kehadirannya hanya akan menguntungkan mantan sekutunya itu. Aku tak pernah sekalipun berpikir untuk mengingkari janjiku, gumam Gu Jinlong pada dirinya sendiri, rasa frustrasi terpancar di wajahnya. Komitmenku untuk membantunya naik pangkat adalah tulus. Bahkan, aku bisa saja membantunya menjadi kekuatan dominan di alam ini. Niatku benar-benar sungguh-sungguh. Tak dapat disangkal, akan lebih menguntungkan baginya jika aku tetap hidup. Tindakan pengkhianatan yang tak dapat dijelaskan itu membuat Gu Jinlong sangat bingung. Dia tidak dapat memahami motivasi logis apapun di balik keputusan Chang Xiao untuk mengambil nyawanya. Bagi Gu Jinlong, langkah khianat itu tampak sangat tidak bijaksana, bahkan bodoh. Ini sungguh aneh, gumamnya terus, suaranya dipenuhi kepahitan. Pasti ada motif tersembunyi di balik semua ini. Aku terdorong untuk mengungkap teka-teki ini, dan begitu aku mendapatkan semua jawabannya, aku akan memastikan dia menderita siksaan seumur hidup. Campuran dahsyat antara amarah dan penghinaan mengalir di dalam diri Gu Jinlong. Ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah dimanipulasi dan ditipu oleh Chang Xiao selama ini, secara bertahap diarahkan menuju kehancurannya sendiri. Jika dipikir-pikir, tanda-tanda pengkhianatan itu memang ada, tersembunyi di bawah permukaan tetapi dengan cerdik disembunyikan oleh kecemasan dan ketakutannya. Chang Xiao telah dengan lihai membimbingnya menuju jurang kehancuran. Namun, mengingat pengungkapan ini, Gu Jinlong bertekad untuk menolak Chang Xiao mendapatkan kedamaian atau ketenangan sedikitpun. Ia sangat menginginkan kesempatan untuk membalas dendam dengan tekad yang membara. Saat pikirannya dipenuhi dengan keinginan balas dendam dan pembalasan, Gu Jinlong tiba-tiba tersentak dari lamunannya oleh sebuah pengamatan yang tak terduga. Teka-teki hilangnya Chang Xiao yang tak dapat dijelaskan telah menghantuinya, sebuah hilangnya yang begitu cepat dan halus sehingga ia gagal mendeteksinya. Meskipun dalam keadaan lumpuh, Gu Jinlong memiliki kesadaran spiritual yang tinggi yang memungkinkannya untuk memahami dunia di sekitarnya. Namun, cara Chang Xiao menghilang dari pandangannya tetap menjadi misteri yang mendalam. Bagaimana dia bisa melakukan hal luar biasa seperti itu? Gu Jinlong merenung keras, rasa frustrasinya sangat terasa. Aku mungkin tidak bisa bergerak secara fisik, tetapi indera spiritualku sangat tajam. Seharusnya aku menyadari kepergiannya, namun aku gagal melakukannya. Bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu di dalam gua ini? Di tengah lamunannya, sebuah kesadaran menghantamnya dengan kekuatan sebuah wahyu.
Itu adalah detail yang sangat jelas yang luput dari perhatiannya karena kecemasan luar biasa yang telah mengaburkan pikirannya, suhu yang sangat dingin di dalam gua. Energi dingin dan menyesakkan yang berasal dari alam kosmik memenuhi gua, menjadikannya lingkungan yang tidak ramah dan tidak layak untuk dihuni dalam waktu lama. Bahkan kultivator tingkat Tianyuan pun akan kesulitan untuk bertahan dalam kondisi yang sangat dingin. Namun, Chang Xiao telah bergerak dengan mudah melalui gua, menentang rasa dingin yang menusuk tulang, meskipun memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Itu adalah ki dingin dari Hades kosmik, seru Gu Jinlong, sebuah kesadaran baru muncul dalam dirinya. Ada kekuatan dahsyat yang bekerja di dalam gua ini. Seandainya aku tidak berlatih dengan baik, aku pasti sudah menyerah pada lingkungan yang keras ini sejak lama. Itu pasti akan membantu Chang Xiao. Pertanyaannya tetap, bagaimana dia bisa bertahan hidup di iklim berbahaya ini dengan kemampuannya yang tampaknya lebih lemah. Saat Gu Jinlong merenungkan pertanyaan yang membingungkan ini, sebuah gerakan sekilas menarik perhatiannya. Chang Xiao muncul kembali di hadapannya, memicu gelombang ketegangan baru dalam konfrontasi mereka yang penuh gejolak. Di dalam gua yang dingin membeku, percakapan antara Chang Xiao dan Gu Jinlong telah meningkat hingga mencapai puncaknya. Gu Jinlong, yang percaya bahwa kebebasannya sudah dekat, menikmati kesenangan sadis dalam mengejek penculiknya. Hei, hei, aku akan segera bebas, ejeknya, seringai jahat terukir di wajahnya. Tunggu saja, Feng. Aku akan menemukan jalan ke tempat tinggalmu. Keluargamu, haha. Aku akan melepaskan kengerian yang tak terkatakan pada setiap anggota klanmu yang terkutuk. Para pria akan dilucuti anggota tubuhnya, dikutuk untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan di mana mereka akan menggeliat dalam penderitaan abadi. Mereka akan seperti cacing tak berdaya yang merayap di lumpur kehidupan. Para wanita, harus kuakui, akan menerima nasib yang sedikit lebih baik. Yang jelek akan menemui ajalnya dengan cepat, sementara yang cantik akan dilelang ke rumah bordil, dikutuk untuk menjalani kehidupan perbudakan. Aku akan memastikan kau menanggung siksaan selama sisa hidupmu, Feng Ziling. Hahaha. Menanggapi pernyataan mengerikan ini, Chang Xiao mencibir dengan menantang. Kau, mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Dengan tekad yang meluap, Chang Xiao mengangkat telur misterius itu, simbol dari upaya terakhirnya, dan menghantamkannya ke kepala Gu Jinlong dengan benturan keras yang menggema di seluruh ruangan gua yang dingin. Meskipun kematian mengintai, aku tak akan membiarkanmu lolos dari keadilan, serunya dengan tekad yang kuat. Rasakan kekuatan penuh dari serangan pamungkasku, kau iblis hina. Telur itu menghantam sasarannya dengan bunyi gedebuk yang memekakkan telinga, sebuah tindakan putus asa yang lahir dari kekecewaan dan keputusasaan mendalam Chang Xiao. Dia telah dengan susah payah menyusun rencana rumit untuk mengalahkan Gu Jinlong, hanya untuk menyaksikan usahanya gagal total. Sekarang, tanpa pilihan lain, dia telah mengambil risiko besar ini. Chang Xiao sangat menyadari pentingnya telur itu di dalam ruang angkasa, sebagai kunci kekuatan yang sangat besar. Namun, menyerang Gu Jinlong dengan telur itu membawa risiko yang berbahaya. Telur itu bisa pecah, berpotensi memicu ledakan dahsyat di dalam ruang angkasa. Tetapi Chang Xiao siap melakukan pengorbanan ini. Bahkan dalam kematian pun, aku tidak akan membiarkanmu hidup, sumpahnya dengan tegas. Kita akan berbagi nasib, apapun itu. Saat telur itu menghantam kepala Gu Jinlong, serangkaian peristiwa yang mengejutkan terjadi. Tengkorak Gu Jinlong yang tampaknya tak tertembus, yang telah menahan pukulan tak terhitung dari berbagai senjata, secara mengejutkan menyerah pada kekuatan telur tersebut. Darah menyembur keluar, bercampur dengan serpihan materi merah dan putih yang tumpah dari tengkorak yang hancur. Pemandangan itu mirip dengan kecap yang terciprat ke tahu, hasil yang melampaui harapan siapapun. Tengkorak yang dulunya tangguh itu telah hancur, membuat Chang Xiao dan Gu Jinlong terstunet oleh kejadian yang tak terduga. Pria yang telah menahan siksaan tanpa henti dari berbagai senjata telah menemui ajalnya di tangan sebuah telur, sebuah hasil yang menentang semua akal sehat dan penjelasan. Gua itu menjadi saksi peristiwa yang mencengangkan ketika tengkorak Gu Jinlong yang tampaknya tak terkalahkan menyerah pada kekuatan telur yang diayunkan oleh Chang Xiao. Rasa tak percaya yang surreal menyelimuti udara saat kepala yang tadinya tak tersentuh kini tergeletak hancur dan remuk. Keanehan situasi tersebut tidak luput dari perhatian Chang Xiao, yang takjub dengan hasil yang tak terduga. Ia bergumam pada dirinya sendiri, kepala yang begitu kokoh ternyata bisa pecah karena telur. Seluruh tengkoraknya hancur. Kepala Gu Jinlong tetap utuh setelah terkena berbagai macam senjata. Namun sekarang malah pecah karena telur. Dalam ranah idiom, terdapat ungkapan, melempar telur ke batu, sebuah konsep yang identik dengan kesia-siaan. Lagi pula, sudah umum diterima bahwa mencoba memecahkan batu dengan telur adalah tindakan yang tidak masuk akal. Namun dalam kejadian yang menakjubkan ini, batu tersebut retak sementara telur tetap utuh, menentang semua logika dan akal sehat.
Jeritan kesakitan Gu Jinlong memenuhi gua, mengiringi perubahan peristiwa yang surreal. Ia mendapati dirinya bergulat dengan rasa sakit dan guncangan yang tak terbayangkan akibat kerapuhan kepalanya yang baru. Apa-apaan ini, gumamnya, pikirannya berputar-putar kacau. Chang Xiao, yang awalnya mendekati tindakan putus asa ini sebagai cara untuk saling menghancurkan, sama terkejutnya dengan hasilnya. Dia tersadar kembali ke kenyataan, menyadari bahwa merenungkan hal yang tidak nyata tidak akan ada gunanya. Dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Gu Jinlong, dan dia berniat untuk merebutnya. Telur itu telah terbukti ampuh, dan Chang Xiao bertekad untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Tanpa ragu, dia tanpa henti menyerang Gu Jinlong, menggunakan telur itu sebagai senjata darurat. Hancurkan kau sampai mati. Mati, mati, mati di bawah telurku. Dasar bajingan jahat keparat, serunya, setiap pukulan disertai dengan bunyi gedebuk yang keras. Meskipun bahu Gu Jinlong telah pulih, ia lumpuh akibat serangan bertubi-tubi yang tiada henti. Awalnya, teriakannya menggema di udara, tetapi seiring berlanjutnya serangan tanpa henti, teriakan itu perlahan memudar hingga hanya tersisa keheningan. Dalam sekejap, Chang Xiao telah melayangkan ratusan pukulan dengan telur itu, setiap serangan didorong oleh keinginan yang membara untuk mengakhiri hidup Gu Jinlong. Niat awalnya untuk menargetkan area vital berubah menjadi serangan membabi buta yang tidak menyisakan bagian tubuh lawannya. Ketika serangan akhirnya berhenti, Gu Jinlong tergeletak di hadapan Chang Xiao sebagai gundukan daging yang hancur berantakan. Pertempuran telah mencapai kesimpulan yang mengerikan. Anehnya, kultivator tangguh tingkat Daoyuan itu telah menemui ajalnya di tangan sebuah telur, senjata di luar imajinasi terliar. Chang Xiao tidak bertanggung jawab atas hasil yang tak terduga ini, telur itu telah terbukti sebagai pertanda kematian, dan dia hanyalah alat dari amarahnya. Saat gua kembali sunyi, tak terjamah oleh energi dingin dari Hades kosmik, Chang Xiao, yang masih bergumul dengan kenyataan surrealis dari akhir pertempuran, hanya bisa duduk di lantai gua, dadanya terengah-engah karena kelelahan. Di tengah kelelahan dan keheranan yang luar biasa, satu kebenaran tetap tak terbantahkan, sebutir telur telah muncul sebagai pahlawan tak terduga dalam konfrontasi luar biasa ini. Chang Xiao menatap telur itu dengan campuran kejutan dan rasa syukur, mengakui bahwa telur itu telah menjadi secercah harapan di saat-saat tergelapnya. Sementara itu, Hades kosmik telah menghentikan pelepasan ki dinginnya, mengembalikan ketenangan ke dalam gua. Chang Xiao, yang kelelahan secara fisik dan emosional, meluangkan waktu sejenak untuk mengumpulkan pikirannya. Dia merenungkan teka-teki pertempuran aneh ini, bergulat dengan kenyataan yang membingungkan bahwa sebuah telur telah muncul sebagai instrumen keselamatan. Sambil menghela napas berat, Chang Xiao merenungkan ketidakmungkinan semua itu. Semua senjata tajam itu tidak bisa melukainya. Batu pun tidak bisa melukainya. Namun sebutir telur bisa. Bagaimana bisa? Daging yang hancur di depanku itu nyata. Itu tidak mungkin palsu. Pikirannya dipenuhi campuran kuat antara ketidakpercayaan dan kekaguman saat ia berusaha memahami hal yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah upaya yang melelahkan dan berat, sesuatu yang membuat Chang Xiao tak bisa tidak merenung. Tindakan menghabisi penjahat ini telah menguras tenaganya hingga hampir kelelahan, mendorong batas ketahanannya hingga ke titik terjauh. Dia merenung, untuk membunuh seorang penjahat, aku hampir mati kelelahan. Memang, ini adalah tantangan paling berat dan melelahkan secara fisik yang pernah dihadapi Chang Xiao. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya lelah secara mental dan fisik. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa mengalahkan musuh khusus ini begitu melelahkan. Saat tubuh tak bernyawa Gu Jinlong tergeletak di hadapannya, sebuah fenomena aneh terjadi. Dari sisa-sisa tubuh penjahat itu yang hancur, kabut putih yang aneh mulai muncul. Kabut ini naik ke udara, menyatu membentuk wujud manusia yang jelas. Wajah itu jelas-jelas merupakan wajah Gu Jinlong sendiri. Kemunculan sosok gaib ini membuat Chang Xiao sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa individu-individu tingkat di Yuan memiliki kemampuan untuk mengembangkan jiwa mereka sendiri. Selama jiwa tetap utuh dan tidak rusak, ia mempertahankan vitalitasnya untuk jangka waktu tertentu. Selama interval ini, ia memiliki potensi untuk mencari wadah yang cocok untuk dihuni, sehingga memungkinkan pemiliknya sebelumnya untuk terlahir kembali. Chang Xiao sangat memahami seluk-beluk proses ini. Dia mengerti bahwa ketidakmampuannya untuk melawan jiwa membuat perkembangan ini tidak berarti. Terlebih lagi, bahkan jika Gu Jinlong menemukan inang baru, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Chang Xiao setidaknya selama 2 dekade ke depan. Bahkan, Gu Jinlong perlu berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam cengkeraman Chang Xiao, karena pada dasarnya dia akan menjadi inkarnasi yang rentan dari dirinya yang dulu, mangsa yang mudah bagi Chang Xiao. Oleh karena itu, Chang Xiao memandang penampakan jiwa Gu Jinlong dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kekhawatiran langsung mengenai manifestasi gaib ini.
Namun, jiwa Gu Jinlong yang tak berwujud menolak untuk pergi begitu saja. Sebaliknya, ia menghadapi Chang Xiao dengan sikap menantang dan berbicara lantang. "Mengapa?" tanyanya, wujudnya yang halus melayang di udara tanpa segera pergi. "Mengapa kau membunuhku? Aku telah menaruh kepercayaanku padamu dan bersedia memberikan bantuanku. Aku memberimu banyak sumber daya dan siap menawarkan lebih banyak lagi untuk membantumu mencapai puncak menjadi seorang Grandmaster pembuat dan, bahkan mungkin penguasa dunia ini. Dengan dukunganku, kau bisa mencapai ambisi itu dengan relatif mudah. Namun, tanpa alasan yang jelas, kau memilih untuk mengakhiri semuanya sendiri." Jiwa Gu Jinlong menunjukkan ekspresi kebingungan dan pengkhianatan saat berbicara kepada Chang Xiao. Itu adalah momen yang dipenuhi dengan kebingungan dan pertanyaan yang masih mengganjal, di mana mantan musuh itu mencari jawaban atas misteri pertemuan fatal mereka. Bab 125. Jiwa binasa karena sebutir telur. Jiwa itu binasa karena sebutir telur. Raut wajah Chang Xiao tetap tanpa ekspresi saat ia menjawab pertanyaan bingung Gu Jinlong. Suaranya terdengar sedikit mengejek saat ia menjelaskan, "Heh. Aku tidak membutuhkan alasan yang kuat untuk mengakhiri keberadaanmu, Gu Jinlong. Keadaanmu saat ini adalah jiwa tanpa tubuh, selamanya terpisah dari wadah fisikmu. Kau tidak akan kembali ke alam King Yun dalam wujud ini. Satu-satunya jalan keluarmu adalah mencari mayat yang baru saja meninggal, yang telah tak bernyawa tidak lebih dari 4 jam, untuk mencoba merasukinya. Keberhasilanmu dalam usaha ini sebagian besar akan bergantung pada keberuntunganmu, karena menemukan wadah yang cocok jauh dari terjamin." Dia melanjutkan dengan seringai sinis, "Bahkan jika kau menemukan calon inang, ada kemungkinan besar bahwa itu tidak akan kondusif untuk kultivasimu." Nada suara Chang Xiao menjadi lebih mengancam saat ia menjabarkan rencananya. "Tentu saja, kau bisa mencoba melarikan diri dari genggamanku dan mencari inang. Aku sadar bahwa aku tidak memiliki sarana untuk menahanmu secara fisik. Namun, yakinlah, aku memiliki banyak cara untuk memastikan kematianmu. Aku akan berkoordinasi dengan pihak berwenang pemerintah untuk melakukan pencarian di seluruh negeri. Setiap kejadian aneh tentang orang mati yang kembali hidup akan dilaporkan kepadaku, dan aku akan turun tangan secara pribadi. Aku akan terus berusaha sampai aku menjamin penghapusanmu dari alam kehidupan. Bahkan jika kau berhasil menemukan inang baru dan kembali hidup, kau akan tetap tidak lebih dari serangga yang tidak berarti bagiku, mudah dihancurkan dengan jentikan jari." Dengan tatapan tajam, Chang Xiao menyatakan, "Kau tidak akan bisa lolos dari takdirmu." Sebagai tanggapan, Gu Jinlong memprotes dengan keras, "Mengapa? Mengapa Anda memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang transisi jiwa dan kerasukan? Katakan padaku, aku hanya ingin memahami mengapa Anda memiliki keinginan yang begitu teguh untuk mengakhiri keberadaanku. Tidak ada alasan rasional untuk kematianku. Aku hanya bisa bermanfaat bagimu dan tidak menimbulkan ancaman. Mengapa? Lebih jauh lagi, siapa Anda sehingga berani berasumsi bahwa pejabat pemerintah akan menuruti perintah Anda?" Kemudian, di hadapan tatapan ketakutan Gu Jinlong, wajah Chang Xiao mulai berubah dan terdistorsi. Dalam sekejap, seorang pemuda tampan muncul di hadapannya. Dengan sikap acuh tak acuh, Chang Xiao mengungkapkan, "Saya adalah tuan muda dari keluarga jenderal, putra tunggal Jenderal Utara sendiri. Katakan padaku, mengapa kau meragukan kemampuanku untuk memengaruhi pemerintahan?" Ekspresi Gu Jinlong menunjukkan kengerian yang mendalam, saat implikasi dari pengungkapan ini mulai menyadarkannya. Dia menyadari betapa seriusnya situasi tersebut dan berkata, "Tuan muda dari keluarga jenderal. Masuk akal jika bangsawan muda dari wangsa jenderal memiliki kendali yang cukup besar atas pasukan militer ibu kota." Rasa dingin yang mendalam menyelimuti Gu Jinlong. Dia memahami keadaan sulit yang kini dihadapinya. Dengan senyum dingin, Chang Xiao mengungkapkan identitas aslinya. "Namaku Chang Xiao. Aku ingin tahu, apakah nama itu memiliki arti penting bagimu?" Gu Jinlong benar-benar tercengang, jiwanya bergetar dan wajahnya yang tadinya mudah dikenali kini berubah drastis. Kepanikan melanda dirinya saat ia tergagap, "Chang Xiao. Kau Chang Xiao. Kau benar-benar dia." Chang Xiao sedikit memiringkan kepalanya dan memberikan senyum sinis. "Terkejut, ya. Sepertinya nama Chang Xiao sangat berarti bagimu." Rasa takut mencekam wajah Gu Jinlong saat ia tersentak menyadari kenyataan itu. Seolah-olah ia telah bertemu dengan nama yang identik dengan iblis-iblis di masa lalu, dan ia hampir tidak mampu menahan kengeriannya. Dengan terbata-bata, ia berhasil mengucapkan, Kau. Pada saat itu, kebenaran yang mengerikan menjadi jelas baginya. Dua kata, Chang Xiao, tak lain adalah mimpi buruk yang nyata, terukir dalam-dalam di jiwanya. Setiap kali Gu Jinlong merenungkan nama itu, rasa dingin menusuk tulang akan menjalar di punggungnya.
Sekadar menyebut Chang Xiao, saja sudah membuat seluruh tubuhnya merinding, membawanya kembali ke hari yang menentukan itu ketika Raja Xiao seorang diri menghadapi 3 faksi yang tangguh. Itu adalah pertempuran yang terukir dalam sejarah, bentrokan dahsyat yang menyebarkan selubung kegelapan di seluruh dunia. Raja Cha, yang hanya bersenjatakan sebilah pedang, telah melancarkan perang tanpa henti, korbannya berjumlah cukup untuk membentuk gunung mayat. Dunia telah terperosok ke dalam jurang keputusasaan ketika tak terhitung banyaknya kultivator elit dari 3 faksi, yang jauh lebih terampil dan kuat daripada Gu Jinlong, telah menemui akhir mengerikan mereka di tangan Raja Cha. Tangisan pilu mereka yang berada di ambang kematian telah membekas di hati Gu Jinlong, menghantui setiap saat ia terjaga. Dalam upaya balas dendam yang putus asa, para kultivator unggul dari ketiga faksi tanpa henti memburu Chang Xiao, memulai pengejaran tanpa ampun sepanjang 30.000 mil, tekad mereka yang tak kenal lelah untuk melihat kehancuran Raja Cha tidak mengenal batas, dan mereka menempuh jalan mengerikan yang dipenuhi dengan mayat tak bernyawa dari kultivator elit yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka berhasil memadamkan iblis yang bernama Raja Cha, menghapus kehidupan dan jiwanya dari keberadaan. Namun, dampak dari pertempuran dahsyat itu telah bergema jauh dan luas. Ketiga faksi, yang dilemahkan oleh pertemuan melelahkan mereka dengan Raja Cha, tidak punya pilihan selain bersatu setelahnya. Kenangan hari itu masih membuat merinding mereka yang mengingatnya, bahkan menyerbu mimpi mereka dan menyebabkan keringat malam. Bahkan kultivator paling tertutup dan senior di dalam ketiga faksi menyesali ketidakhadiran mereka dalam pertempuran, karena sekte mereka telah sangat melemah, mundur ke keadaan yang mengingatkan pada era lampau. Kini, di saat yang mengerikan ini, Gu Jinlong mendapati dirinya berhadapan dengan nama yang selama ini menjadi teror terbesarnya. Chang Xiao. Suara Chang Xiao yang melengking, ditambah dengan raut wajahnya yang awet muda, menimbulkan perasaan deja vu yang menyeramkan pada Gu Jinlong. Seolah-olah Raja Cha sendiri mencemoohnya dari alam baka. Terakhir kali Gu Jinlong menyaksikan seringai mengejek itu adalah ketika ia melancarkan serangan fatal terhadap Raja Cha, yang berada di ambang kelelahan. Pada saat genting itu, ketika Gu Jinlong mundur, Raja Cha mengucapkan kata-kata yang menghantui ini, "Gu Jinlong, suatu hari nanti, kau akan tahu bagaimana rupa seringai Raja Cha." Kata-kata itu telah berubah menjadi mimpi buruk abadi yang menghantui Gu Jinlong sepanjang hidupnya. Setelah memastikan kematian Raja Cha, dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya, yakin bahwa orang yang telah meninggal tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia tidak menyangka bahwa, hari ini, dia akan sekali lagi berhadapan dengan nama yang paling dia takuti. "Apakah kau? Apakah kau?" Suara Gu Jinlong bergetar, tatapannya tertuju pada Chang Xiao dengan campuran rasa takut dan tak percaya. "Apa yang kau gumamkan?" Nada suara Chang Xiao tetap tenang. "Apakah kau benar-benar terkejut? Apakah kau lupa kata-kataku? Aku berjanji akan menunjukkan senyum Raja Cha padamu. Ingat." Mendengar kata-kata itu, Gu Jinlong langsung berteriak histeris dan menjerit panik. "Ah," teriaknya, rasa takutnya begitu nyata. "Itu kau. Benar-benar kau. Kau masih hidup. Kau benar-benar masih hidup." Chang Xiao mencibir, suaranya penuh penghinaan. "Tidak sebelum kalian semua binasa, kurasa. Aku tidak berniat mati sebelum kalian semua." Gu Jinlong, diliputi rasa takut yang melumpuhkan, melesat keluar dari gua dengan panik dan putus asa. Ia kini memahami sosok tak terkalahkan yang berdiri di hadapannya, legenda generasi ini, Raja Cha sendiri. Semangat bertarung Gu Jinlong telah padam sepenuhnya, digantikan oleh fokus tunggal pada kelangsungan hidup. Dalam cengkeraman teror, dia bahkan lupa bahwa Chang Xiao tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan jiwa pada saat ini. Chang Xiao menyaksikan jiwa Gu Jinlong melarikan diri, tanpa berusaha menghalangi pelariannya. Dia tahu bahwa kekuatannya untuk bertindak hanya akan relevan setelah Gu Jinlong menemukan wadah yang cocok untuk ditempati, dan pada saat itulah dia akan menjalankan rencananya untuk membasmi lawannya secara permanen. Namun, kejadian tak terduga terjadi di dalam gua yang tertutup es itu, menimbulkan guncangan hebat. Jiwa Gu Jinlong mengeluarkan jeritan melengking yang menggema dengan keputusasaan yang luar biasa. Saat ia berjuang untuk melarikan diri dari gua, sebuah kekuatan daya tarik yang sangat besar tiba-tiba mencengkeramnya. Pada saat itu juga, Chang Xiao mendapati dirinya sama terkejutnya, bukan karena jeritan yang mengerikan itu, tetapi karena perkembangan yang mencengangkan mengenai telur yang telah ia gunakan untuk menyerang Gu Jinlong. Telur itu, yang dulunya berlumuran darah, secara misterius berubah di depan matanya, mendapatkan kembali kejernihan aslinya dan aura bercahaya yang misterius. Yang lebih mencengangkan lagi adalah telur itu tampaknya memiliki kemandirian baru, melayang di udara sambil memancarkan daya tarik yang sangat kuat. Daya tarik ini, berbeda dari pengaruh Hades kosmik sebelumnya, menargetkan jiwa-jiwa, seperti jiwa Gu Jinlong, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Gu Jinlong meronta-ronta dengan panik,
jeritan ketakutannya menggema di seluruh gua, namun ia tak terelakkan tertarik mendekat ke telur yang mengambang itu. Saat telur berwarna gading yang aneh itu memandikannya dengan cahaya putih samar, wajahnya berubah menjadi ekspresi ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Permohonannya yang penuh gairah memenuhi udara, sebuah permohonan yang memilukan untuk keselamatan. Tolong, bebaskan aku. Kumohon. Tuan Raja. Tuan Raja, aku memohon kepadamu. Bantulah aku. Aku akan berjanji setia kepadamu selamanya, di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Ampuni aku. Kumohon. Ah. Aku bersumpah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwaku. Tuan Raja. Permohonan Gu Jinlong terus berlanjut tanpa henti, setiap kata merupakan bukti keputusasaannya, meskipun Chang Xiao tetap tidak menyadari kata-kata yang diucapkan. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk memiliki seorang pelayan seperti Gu Jinlong. Sebaliknya, dia mengamati kejadian yang berlangsung dengan ekspresi yang semakin bingung. Diterangi cahaya putih redup, jiwa Gu Jinlong mengalami transformasi bertahap dan mengerikan. Wujudnya larut ke dalam kabut putih, setiap bagian, tubuh, anggota badan, dan wajah, menyerah pada proses pencairan yang tak henti-hentinya. Seiring waktu, permohonannya yang sungguh-sungguh semakin melemah hingga akhirnya berhenti sama sekali. Di dalam atmosfer gua, hanya kabut tipis yang tersisa, menjadi saksi transisi misterius jiwa Gu Jinlong menjadi energi murni. Chang Xiao, memahami hakikat kejadian tersebut, tak kuasa menahan napas karena takjub. Jadi, telur aneh ini memiliki kekuatan yang begitu kejam dan jahat, gumamnya sambil bergidik ketakutan. Setelah jeda singkat, telur itu bergetar sekali lagi. Hembusan angin tiba-tiba menerpa gua, menyebabkan energi yang terbentuk dari jiwa Gu Jinlong yang meleleh berputar di sekitar telur. Hanya dalam hitungan detik, energi itu lenyap tanpa jejak, menandai penyerapan sempurna jiwa seorang kultivator tingkat tinggi, anggota tingkat Daoyuan, oleh telur tersebut. Tidak ada jejak yang tersisa. Chang Xiao merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya, rasa takutnya semakin meningkat saat ia merenungkan kekejaman dan kejahatan luar biasa yang ditunjukkan oleh telur itu. Dalam hitungan menit, Gu Jinlong lenyap sepenuhnya dari dunia, bahkan jiwanya pun terhapus sepenuhnya. Telur itu perlahan turun ke lantai, guncangannya mereda. Cahaya terang yang mengelilinginya meredup hingga akhirnya padam. Pola-pola misterius yang terukir di permukaannya menjadi lebih tajam dan jelas. Chang Xiao berdiri terstunet dan tak percaya, pandangannya tertuju pada telur itu sambil bergumam dengan tak percaya, makhluk mengerikan macam apa kau ini? Aku tak bisa mengerti. Gu Jinlong menemui ajalnya di tangan sebuah telur. Jiwanya sepenuhnya meleleh dan terserap oleh telur ini. Bab 126. Menjadi kaya kali ini. Kali ini akan kaya raya. Telur itu, penuh teka-teki dan tak dapat dijelaskan, tetaplah hanya sebuah telur, tak mampu menjawab pertanyaan Chang Xiao. Namun, meskipun mustahil menerima jawaban, ia tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kebingungannya. Kau hanyalah sebutir telur, gumamnya lantang, nadanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana kau bisa memiliki kekerasan yang luar biasa? Rahasia apa yang tersembunyi di dalam dirimu? Dia menatap telur itu, jelas bingung dengan sifat-sifatnya yang luar biasa. Permukaannya memiliki pola-pola aneh yang berkilauan seolah-olah mengejeknya, dan dia merasa seolah-olah sedang berbicara dengan benda mati. Di sini aku, berbicara dengan sebutir telur, dia terkekeh kecut. Mengajukan pertanyaan padanya. Apakah aku benar-benar sudah gila, ataukah ada kemalangan yang menimpaku? Telur itu tetap diam, dan setelah beberapa saat, Chang Xiao memutuskan untuk mengembalikannya ke ruang angkasa, bersama dengan Hades kosmik. Setelah masalah itu selesai, dia mengalihkan perhatiannya ke tumpukan daging lembek yang dulunya adalah Gu Jinlong. Namun, niatnya jauh dari jahat. Dia tidak berniat membuat bakpao daging manusia atau menggiling sisa-sisanya menjadi debu. Baginya, tumpukan daging ini hanyalah sisa yang dibuang, tanpa arti penting. Setelah pencarian singkat, ia menemukan sebuah cincin bergaya antik di antara tumpukan mengerikan itu. Ia mengambilnya dan menempatkannya di dalam ruang. Kemudian, ia menggunakan ki ungu yang naik dari timur untuk membakar sisa-sisa jiwa Gu Jinlong. Dengan kematian pria itu, mantra pembatasan pada cincin tersebut tidak lagi menjadi tantangan bagi Chang Xiao. Dengan perasaan penuh antisipasi, dia menyatakan, saatnya memeriksa rampasan perangku, sekarang bajingan ini bukan lagi ancaman. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, karena dia yakin bahwa Gu Jinlong pasti telah mengumpulkan harta karun yang sangat besar. Ini menandai rezeki nomplok besar pertamaku, gumamnya. Untuk beberapa waktu, ini mungkin satu-satunya sumber daya yang kudapatkan dari alam King Yun. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, mendapatkan harta karun seperti itu tidak akan mudah ke depannya, kecuali aku menemukan jalan kembali ke alam King Yun.
Dengan pemikiran tersebut, Chang Xiao mengambil sebuah cincin luar angkasa bergaya vintage dari ruang angkasa, bekas milik Gu Jinlong, yang kini telah diambil kembali oleh pemilik barunya. Cincin itu sendiri dibuat dari jantung bintang, katanya dengan kagum, mengakui kualitas cincin luar angkasa tersebut. Gu Jinlong pasti berasal dari sekte yang penting. Pada cincin itu terukir gambar pedang, desainnya meliputi seluruh bagian cincin, disertai dengan frasa, "Akulah naga sepanjang masa." Petik 1. Sambil mengamati ukiran itu, Chang Xiao tak kuasa menahan senyum kecut sambil berkomentar, "Kau mungkin naga sepanjang zaman, tetapi kau hanya menjadi hantu di hadapanku." Dengan sekali gerakan tangan, mantra pembatas pada cincin itu lenyap, memungkinkannya mengakses isinya. Namun, apa yang ia temukan di dalamnya membuatnya hampir tercengang. "Ya ampun," serunya takjub, berusaha memahami kekayaan luar biasa yang pernah dimiliki Gu Jinlong. Berbagai macam barang menumpuk seperti gunung mini, sebuah harta karun yang membuat Chang Xiao tak percaya. "Aku hampir tak bisa membayangkan betapa banyak waktu yang akan kuhemat dengan sumber daya ini," pikirnya, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Yang menarik, semua barang tersusun rapi dan tertata dengan teliti, sebuah indikasi dari sifat teliti Gu Jinlong. Chang Xiao tak kuasa menahan tawa, menyadari, pria ini pasti membawa seluruh koleksinya bersamanya. Itu wajar, mengingat sifatnya yang berhati-hati. Dia tidak akan pernah tenang kecuali harta karunnya berada dalam jangkauan tangannya. Dia tidak menyangka bahwa harta itu akan jatuh ke tanganku. Mata Chang Xiao berbinar-binar penuh keserakahan yang tak terkendali saat ia memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap harta rampasan di hadapannya. Koleksi yang terbentang di hadapannya sungguh mencengangkan. Sejumlah besar giok spiritual berkualitas rendah, melebihi 10.000 buah, masing-masing berwarna gading, terbentang di hadapannya. Puluhan ribu giok spiritual berkualitas sedang berwarna putih bersih menyertainya. Menambah kekayaan yang menakjubkan itu adalah ribuan giok spiritual berkualitas tinggi, semuanya memancarkan kilauan keemasan yang lembut. Namun, penemuan yang paling mencengangkan terletak pada keberadaan dua giok spiritual ungu berukuran besar, masing-masing sebesar telapak tangan orang dewasa. Bahkan di kehidupan Chang Xiao sebelumnya, giok spiritual semacam itu luput dari kesadarannya. Mungkinkah ini giok spiritual tertinggi yang legendaris, yang hanya ada dalam mitos, gumamnya, suaranya dipenuhi kekaguman. Saat ia memegang giok-giok itu, gelombang kekuatan spiritual murni yang pekat menyelimutinya, hampir membuatnya sesak napas. "Energi spiritual di dalam benda-benda ini sangat padat," ujarnya dengan takjub. Tidak diragukan lagi, ini adalah giok spiritual tertinggi. Setelah rasa ingin tahunya terpuaskan, Chang Xiao mengalihkan perhatiannya ke harta karun yang tersisa di dalam cincin tersebut. Di sebelah kirinya, ia menemukan berbagai macam perlengkapan medis yang tersusun rapi dan berkualitas sangat tinggi. Ia sangat senang karena perlengkapan tersebut diatur berdasarkan resep tertentu, dengan setiap bundel berisi bahan-bahan yang ditujukan untuk formula yang sama. "Gu Jinlong pantas mendapat pujian atas pengorganisasian yang begitu teliti," ujarnya sambil tersenyum. Penjelajahannya di cincin luar angkasa berlanjut, mengungkap berbagai macam logam aneh, manik-manik dan yang langka, dan bahkan buku-buku seni bela diri. Prospek kekayaan itu membuat senyum lebar terukir di wajahnya. "Kali ini aku akan menjadi sangat kaya." Terlebih lagi, di dalam cincin ruang angkasa milik Gu Jinlong terdapat banyak cincin ruang angkasa lainnya, kemungkinan dijarah dari para korban yang malang. Meskipun isinya mungkin tidak semewah cincin Gu Jinlong, keberadaan cincin-cincin tambahan ini mengisyaratkan adanya harta karun yang berharga. Chang Xiao sangat gembira, kekayaan yang sangat besar menantinya. Namun, di tengah kegembiraannya, rasa penyesalan tiba-tiba menghampirinya. Ia menepuk dahinya dengan kesal. "Oh, betapa bodohnya aku." Dia melirik dengan menyesal ke arah banyak cincin yang telah dikumpulkannya, menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan kesempatan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah repot-repot mengumpulkan cincin-cincin ini, meskipun telah membunuh banyak orang. Sebaliknya, dia hanya pergi begitu saja setelah setiap konfrontasi. "Bagaimana mungkin aku sebodoh itu?" dia mencaci dirinya sendiri, kesal karena kelalaian itu. Kemudian, kebenaran pun terungkap padanya. Sepanjang sebagian besar hidupnya sebelumnya, ia terus-menerus dikejar, diburu selama hampir 80% dari keberadaannya. Bahkan ketika ia berhasil melenyapkan seorang musuh, ia hampir tidak punya waktu untuk berlama-lama dan mengambil harta benda mereka. Melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya adalah prioritas utamanya. Jika dilihat ke belakang, ia mengakui bahwa ia tidak berada dalam posisi untuk dengan santai merebut rampasan musuh-musuhnya. Rasa penyesalannya memudar, digantikan oleh semacam ironi. Ia bahkan menyesali bahwa ia tidak menghargai nilai cincin Master Decree teratai ungu ketika ia mendapatkannya. Begitulah sifat keinginan manusia, selalu tak pernah puas. Saat Chang Xiao menikmati kemewahan kekayaan yang baru didapatnya,
ia merenungkan harapan-harapannya di masa lalu. Saat saya meninggalkan rumah hari ini, saya berharap bisa menjadi benar-benar kaya, katanya sambil terkekeh gembira. Namun, saat ia bersiap untuk pergi, sebuah kesadaran tiba-tiba meredam semangatnya. Seluruh gunung kini diselimuti es, lapisan setebal lebih dari 10 meter yang menghalangi jalan keluarnya. Naiknya Chang Xiao dari gua yang tertutup es merupakan bukti penguasaannya atas Ki Ungu yang naik dari timur. Dengan energi yang murni yang mengalir melalui dirinya, es dengan cepat menyerap pada kehangatan yang terpancar darinya. Saat ia turun ke tanah es di bawah, ia terkagum-kagum pada pemandangan di hadapannya. Matanya membelalak kagum saat ia menatap pemandangan yang membeku itu. Gunung es yang terbentang di hadapannya berkilauan seperti berlian raksasa di bawah sinar matahari yang terang. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan, seolah-olah sebuah permata besar telah digali dari bumi dan kini berkilauan dengan warna-warna prismatik yang cerah. Permainan cahaya di atas es menciptakan rangkaian pelangi yang menakjubkan yang tampak menggantung di langit, menciptakan suasana mempesona dan surrealis di seluruh pemandangan. Angin sepoi-sepoi bertiup di area tersebut, menyebabkan jubah Chang Xiao berkibar. Dia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar dan menyegarkan yang mengelilinginya. Rasanya seolah-olah dia telah memasuki dunia lain, dunia keajaiban dan keindahan murni. Setelah kemenangannya melawan Gu Jinlong yang tampaknya tak terkalahkan, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa kagum dan takjub akan kemampuannya sendiri. Ia bergumam pada dirinya sendiri, ini sungguh luar biasa. Dia telah mencapai hal yang tampaknya mustahil, mengalahkan Gu Jinlong, lawan tangguh yang sebelumnya unggul dalam pertarungan mereka. Itu adalah prestasi yang sulit dipercaya, kemenangan ajaib yang akan tercatat dalam sejarah. Terlepas dari taktik atau metode yang digunakan, faktanya tetap bahwa Chang Xiao telah mengalahkan musuh yang, menurut semua perhitungan, seharusnya dianggap sebagai dewa di antara manusia. Kesadaran akan pencapaian luar biasa ini menyelimutinya saat ia berdiri di puncak gunung es, mengamati panorama menakjubkan di hadapannya. Tanpa sepengetahuannya, di kota Chensing, seluruh penduduk diliputi kegembiraan yang luar biasa. Sebuah peristiwa bersejarah telah terjadi di depan mata mereka, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah kota mereka. Sekitar 150 km dari ibu kota, sebuah gunung es raksasa muncul seolah-olah dari udara kosong. Fenomena ini terjadi selama bulan-bulan musim panas yang terik, ketika bahkan sedikit aktivitas pun membuat orang-orang bermandikan keringat. Namun hanya dalam waktu 6 jam, hamparan es yang luas telah muncul, membentang sejauh 1000 mil. Pancaran cahaya warna-warni memancar dari gunung es, menerangi seluruh kota dengan tampilan warna yang memukau. Panas musim panas yang tadinya menyengat telah digantikan oleh hawa dingin tak terduga yang menyelimuti udara. Kabar tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah sampai ke telinga setiap warga di kota Chensing. Itu adalah tontonan yang terlalu luar biasa untuk disembunyikan atau diabaikan. Perubahan suhu yang tiba-tiba telah membingungkan penduduk, membuat mereka bingung dan penasaran. Saat suhu terus turun drastis, apa yang awalnya merupakan jeda yang menyenangkan dari panasnya musim panas segera berubah menjadi hawa dingin yang menusuk tulang. Perubahan cuaca yang begitu dramatis sungguh tak terbayangkan. Spekulasi merajalela di kalangan penduduk. Beberapa orang bertanya-tanya apakah para dewa sendiri yang berada di balik fenomena misterius ini, mungkin berusaha membalas dendam dengan menurunkan salju yang tak terduga di kota. Yang lain mempertanyakan perubahan iklim yang tiba-tiba itu, tidak mampu memahami penyebabnya. Sementara itu, seiring tersebarnya kabar, menjadi jelas bahwa gunung es itulah yang bertanggung jawab atas perubahan suhu yang drastis. Kota Chensing tanpa disadari telah menjadi pusat dari fenomena yang telah memikat seluruh wilayah. Saat Chang Xiao menyelesaikan kemenangannya atas Gu Jinlong dan mengamati pemandangan menakjubkan yang tertutup es, ia tetap tidak menyadari banyaknya orang dan kelompok yang berbondong-bondong menuju lokasi peristiwa luar biasa ini. Tanpa disadarinya, tindakannya telah memicu serangkaian peristiwa yang akan selamanya mengubah takdir kota Chensing. Bab 127. Keajaiban sepanjang masa. Keajaiban sepanjang masa. Kabar tentang gunung es luar biasa yang muncul di pinggiran kota Chensing menyebar dengan cepat. Ini adalah peristiwa bersejarah, dan semua orang ingin menyaksikan keajaiban luar biasa ini dengan mata kepala sendiri. Mereka yang datang lebih awal akan memiliki kesempatan terbaik untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan ini, dan tidak seorang pun ingin melewatkan pengalaman sekali seumur hidup ini. Di dalam lingkungan istana kerajaan yang mewah, Raja menerima laporan dari salah seorang perwiranya. Suara perwira itu penuh kegembiraan saat menyampaikan berita yang menakjubkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia, sebuah fenomena luar biasa telah terjadi. Terlepas dari panas terik musim panas, sebuah gunung es raksasa telah muncul tepat di luar ibu kota. Cengkeraman esnya membentang lebih dari 100 mil, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencair.
Ini benar-benar sebuah keajaiban, sebuah berkah dari para dewa bagi kerajaan kita. Ini menandakan kemurahan hati dan perlindungan mereka, seru perwira itu. Para abdi dalam raja ikut serta dalam paduan suara pujian, menyanjung kemurahan hati dan kebijaksanaan raja mereka. Sesungguhnya, ini adalah ganjaran ilahi bagi raja tercinta kita, yang pengabdiannya kepada rakyatnya tak terbatas. Dialah penguasa sejati dan adil di zaman kita, mereka menyatakan serempak. Hidup raja! Betapa bijaksana dan mulianya raja yang kita miliki. Dengan raja kita sebagai pemimpin, kerajaan kita akan bersatu dan berkembang untuk selama-lamanya. Sang raja, terpengaruh oleh sanjungan para punggawanya dan tertarik oleh fenomena luar biasa itu, tidak membuang waktu. Ia segera mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan perjalanannya guna menyaksikan gunung es itu secara langsung. Ia bertekad untuk melihat anugerah ajaib dari para dewa ini dengan mata kepala sendiri. Setelah perintah raja dikeluarkan, seluruh istana kerajaan dipenuhi dengan aktivitas. Para pelayan, abdi dalam, dan pejabat bergegas ke sana kemari, memastikan semuanya siap untuk perjalanan raja. Kabar tentang kepergian raja yang akan segera meninggalkan istana memicu kesibukan di seluruh kerajaan. Orang-orang dari setiap sudut negeri mengirim surat dan laporan yang memuji raja mereka yang murah hati atas upaya tak kenal lelahnya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Sementara itu, di tengah suasana dingin pasca pertarungannya dengan Gu Jinlong, Chang Xiao tidak dapat meramalkan konsekuensi dari tindakannya. Apa yang dimaksudkan sebagai jebakan untuk melenyapkan musuhnya secara tidak sengaja telah memberikan berkah luar biasa bagi kerajaan Chen. Gunung es itu tetap kebal terhadap teriknya musim panas, menentang hukum alam. Gunung itu telah menjadi simbol abadi dari karunia ilahi, ditakdirkan untuk dihormati sebagai keajaiban negeri Hanyang. Terbentuknya gunung es itu merupakan hasil dari energi dingin yang dipancarkan oleh Hades kosmik yang bergejolak dan menyatu dengan gunung di sekitarnya. Meskipun Hades kosmik telah terangsang oleh masuknya giok spiritual, ki dingin yang dipancarkannya melampaui batas-batas tanah Hanyang, membuatnya kebal terhadap pola cuaca di wilayah tersebut. Dengan demikian, gunung es itu akan berdiri sebagai bukti abadi dari kejadian supernatural ini, tak tergoyahkan oleh perubahan musim. Untungnya, ki dingin itu terkendali dan berhenti meluas seiring dengan meredanya ketenangan kosmik. Seandainya ada pasokan giok spiritual yang tak terbatas untuk terus mengaduknya, ki dingin itu bisa menjadi ancaman serius bagi negeri Hanyang. Chang Xiao, yang memiliki ki ungu yang naik dari timur, memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut jika ki dingin menyebar tanpa terkendali. Namun, dia tidak berniat untuk melakukannya. Baginya, anomali kosmik itu berfungsi sebagai pengingat akan kemenangannya atas Gu Jinlong, simbol kekuatan dan tekadnya yang baru ditemukan. Itu adalah bukti kemampuannya untuk menghadapi bahkan musuh yang paling tangguh dan keluar sebagai pemenang. Saat Raja bersiap mengunjungi gunung es, tanpa menyadari asal-usul sebenarnya dari keajaiban ini, Chang Xiao mengamati dari jauh, merasa puas karena tanpa disadari telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Terciptanya gunung es raksasa itu sendiri sudah menjadi tontonan yang begitu menakjubkan sehingga Chang Xiao takjub akan keajaiban yang tanpa sengaja ia ciptakan. Namun, gagasan untuk membuat gunung es itu menghilang adalah ide yang terlalu berani bahkan baginya. Akibat jika ketahuan mengutak-atik fenomena mistis ini bisa sangat mengerikan. Dengan desahan kagum yang mendalam atas pemandangan menakjubkan di hadapannya, Chang Xiao akhirnya memutuskan untuk pulang. Kejadian hari itu telah membuatnya sangat kelelahan, dan ia merindukan kenyamanan rumahnya sendiri. Saat ia mulai menuruni gunung, ia menjumpai pemandangan yang mengejutkan, sekelompok orang berkumpul di lokasi tersebut dari segala arah. Astaga! Kenapa banyak sekali orang, seru Chang Xiao, terkejut dengan keramaian yang tak terduga itu. Sebagian dari orang-orang ini menyadari bahwa pakaian yang tepat sangat diperlukan untuk mengunjungi gunung es, dan karena itu, mereka pulang untuk mengambil pakaian yang sesuai atau membeli pakaian dari pedagang terdekat. Para pengusaha yang cerdik memanfaatkan kesempatan untuk menjual pakaian musim dingin mereka yang berlebih, yang permintaannya sangat tinggi. Para pedagang ini dengan cepat menjual habis barang dagangan mereka, dan memperoleh keuntungan besar dari situasi tersebut. Chang Xiao takjub melihat transformasi cepat yang terjadi di kota itu dalam waktu singkat 6 jam sejak Hades kosmik memancarkan ki dinginnya. Dia melirik kembali ke hamparan putih bersih gunung es dan tak kuasa memikirkan betapa mencoloknya penampilannya dengan pakaian gelapnya. Kurasa aku terlalu mencolok dengan pakaian hitam ini, gumamnya. Menyadari perlunya berbaur, ia menemukan sepetak es dan duduk di sana. Dengan senyum main-main, ia memutuskan untuk menuruni lereng dengan cara yang unik. Duduk dan meregangkan kakinya, ia mulai meluncur menuruni permukaan gunung, menikmati sensasi baru tersebut. Namun, tak lama kemudian ia merasakan sedikit ketidaknyamanan di bagian belakang tubuhnya. Aduh, gumamnya sambil turun, gesekan dengan es menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman.
Yang mengejutkannya, orang-orang yang berada lebih dekat dengannya tampak terpesona oleh cara uniknya menuruni gunung. Lihat itu. Ada yang meluncur menuruni gunung, seru mereka. Kesal dengan perhatian itu, Chang Xiao membalas, kau punya mata elang, ya. Mencari posisi yang kurang mencolok, ia berguling tengkurap, membiarkan wajahnya menyentuh es. Saat melakukan itu, ia mendengar seseorang berkomentar, luar biasa. Sekarang dia meluncur dengan wajah duluan. Bagian belakangnya tadi terlihat, dan tampak pucat dan kencang. Chang Xiao sangat malu dan bergumam pada dirinya sendiri, pengamat yang jeli sekali. Semua orang punya bokong, dan bentuknya hampir sama. Perbedaan sebenarnya terletak pada wajah mereka. Selama aku menyembunyikan wajahku, tidak ada yang akan mengenaliku. Aku ragu kau bisa mengenaliku dari bagian belakangku, setajam apapun matamu. Pasrah dengan situasi tersebut, ia melanjutkan perjalanannya menuruni gunung. Namun, saat mendekati kaki gunung, sebuah pohon yang tertutup es tiba-tiba muncul di jalannya, tanpa disadarinya karena wajahnya tetap bersentuhan dengan es. Kemudian, secara tak terduga, pohon itu tiba-tiba bersentuhan secara intim dengan selangkangan Chang Xiao. Puff! Tabrakan itu berlangsung cepat dan keras, membuat Chang Xiao terhuyung-huyung akibat kejadian tak terduga tersebut. Saat Chang Xiao menuruni gunung es dengan cara yang tidak biasa, ia menemui rintangan yang tak terduga, sebuah pohon yang patah akibat benturannya. Rasa sakit yang dialaminya sungguh menyiksa, membuatnya meringis kesakitan. Meskipun demikian, ia melanjutkan perjalanannya menuruni gunung, meskipun dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Namun, takdir sepertinya bersekongkol melawannya saat ia menabrak pohon lain, kali ini tanpa pohon itu patah. Benturan beruntun itu mulai membebani dirinya, dan ia merasa seperti boneka kain yang dilempar-lempar. Akhirnya, setelah beberapa kali terpental, ia sampai di lembah di bawah, tubuhnya meringkuk kesakitan. Berjongkok dalam posisi janin, wajahnya meringis kesakitan, Chang Xiao mencengkeram pangkal pahanya yang terluka dan mencoba meredakan rasa sakitnya. Dengan napas terengah-engah, dia perlahan menjauh dari tempat kejadian. Meskipun kesakitan, ia tetap bertekad untuk menghindari deteksi. Dikenali dalam keadaan yang memalukan seperti itu bukanlah pilihan yang mampu ia tanggung. Ia menutupi wajahnya dengan tangan sambil terus bergerak diam-diam di tengah kerumunan. Di tengah jalan, ia berhasil mengambil jubah dari seorang pedagang, dan beralasan itu sebagai peminjaman daripada pencurian. Adegan yang terjadi di dekatnya adalah pertengkaran sengit antara penjual jubah dan seorang pelanggan. Pelanggan tersebut merasa frustrasi dengan harga yang terlalu tinggi yang ditetapkan penjual, merasa bahwa itu tidak adil mengingat musim panas. Perdebatan mereka semakin memanas, dengan pelanggan menuduh penjual tersebut tidak tahu malu dan tidak memiliki hati nurani. Penjual jubah itu, seorang pebisnis berpengalaman, menjawab dengan tenang, menegaskan bahwa harga tersebut dibenarkan oleh cuaca saat ini dan permintaan pasar. Di matanya, itu adalah masalah penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh para dewa sendiri. Tepat ketika perdebatan mencapai puncaknya, hembusan angin tiba-tiba menerpa, dan penjual jubah itu terkena tepat di wajahnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Jubah yang dipegangnya hilang dalam proses tersebut. Sebuah suara tegas bergema di udara, menegur penjual itu karena memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Suara itu, meskipun terdengar dari jauh, tak salah lagi dan tegas. Namun, pembicara tetap tak terlihat. Chang Xiao, pelaku di balik intervensi itu, merasa agak malu dengan tontonan yang telah ia timbulkan. Ia termotivasi untuk bertindak karena perlakuan tidak adil penjual terhadap pelanggannya, hanya berniat untuk memberinya pelajaran. Sebenarnya, dia telah menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa, karena seandainya dia ingin menimbulkan luka serius, pukulan itu bisa berakibat fatal. Meskipun demikian, penjual jubah itu cukup ketakutan oleh pengalaman tersebut. Setelah beberapa saat kebingungan, dia bersujud dan memohon ampunan, menyebut Chang Xiao sebagai dewa. Setelah melanjutkan bisnisnya, penjual jubah itu berubah pikiran. Harga yang ditawarkannya menjadi adil dan wajar, dan ia mendapatkan reputasi sebagai penjual yang jujur dan penyayang. Bisnisnya berkembang pesat, dan dalam beberapa tahun, ia telah mengumpulkan kekayaan yang signifikan. Sepanjang hidupnya, ia menganggap pertemuannya dengan dewa sebagai momen penting yang menanamkan integritas sebagai prinsip panduannya dalam berbisnis. Di waktu luangnya, ia menceritakan kisah perjumpaannya dengan Tuhan, menekankan bahwa kesuksesannya adalah hasil dari rahmat ilahi. Ia menganggap Tuhan telah mengubahnya menjadi pedagang yang lebih baik, dan dengan bangga menjunjung tinggi integritas sebagai motto bisnisnya. Bab 128. Makan malam di Istana Huayang. Makan malam di Istana Huayang. Chang Xiao buru-buru mengenakan jubah katun sederhana, berusaha menyatu dengan hiruk-pikuk kota.
Saat mencapai gerbang kota, ia menggunakan kemampuan bela dirinya untuk membersihkan diri dari sisa-sisa darah dan noda yang menempel di tubuhnya. Akhirnya, ia menghela napas lega karena telah membersihkan dirinya dari pengingat suram pertempuran yang baru saja dialaminya. Di dekat gerbang, ia tak bisa tidak memperhatikan sekelompok wanita muda, kehadiran mereka ditandai dengan aroma wangi parfum mereka yang tercium di udara. Jelas bahwa mereka adalah sekelompok pelancong wanita yang memulai perjalanan ke Gunung Es. Para wanita muda ini mengenakan pakaian mewah, tampak bepergian bersama sebagai kelompok yang kompak. Setelah mengamati lebih dekat, Chang Xiao menyadari bahwa kumpulan gadis-gadis ini sebagian besar terdiri dari teman-teman dekat Su Yeyue, termasuk putri-putri perwira tinggi, putri-putri dari klan kerajaan, wanita bangsawan, dan keturunan keluarga kaya. Jelas bahwa tidak ada orang biasa atau miskin yang berhasil mendapatkan tempat di barisan bergengsi mereka. Chang Xiao, yang ingin menghindari pertemuan canggung, segera menyembunyikan diri di tengah keramaian. Kemungkinan tanpa sengaja terseret ke dalam pergaulan para gadis ini, yang pastinya sedang mencari teman perjalanan, adalah sesuatu yang sangat ingin dia hindari. Lagi pula, dia baru saja kembali dari Gunung Es dan tidak berniat mengunjunginya lagi dalam waktu dekat. Melakukan perjalanan pulang pergi ke sana akan menjadi tindakan yang sangat gila. Dia telah menyaksikan sebuah adegan yang akan terukir dalam ingatannya seumur hidup. Saat iring-iringan wanita muda kelas atas lewat dengan sedan mewah mereka, dikawal oleh para penjaga yang waspada, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa rindu. Di tengah kerumunan ini, ada seseorang yang ia nantikan untuk ditemui. Su Yeyue, Nyonya Su. Dia selalu senang berpartisipasi dalam acara-acara besar, mengapa dia tidak termasuk di antara mereka? Bingung dengan ketidakhadirannya, Chang Xiao mengamati prosesi itu lebih dekat dan memastikan bahwa memang tidak ada tandu yang membawa lambang istana Huayang. Anomali ini membuatnya bingung. Biasanya, ketika peristiwa penting seperti itu terjadi, Su Yeyue akan menjadi salah satu yang pertama dengan antusias bergabung dengan kelompok saudari-saudarinya dalam petualangan mereka. Salah satu alasan utama mengapa ia begitu terburu-buru meninggalkan gunung adalah untuk mencegah kemungkinan pertemuan dengan Su Yeyue. Meskipun ia menyamar sebagai Feng Ziling, keakraban Feng Ziling dengannya sebagai Chang Xiao membuatnya waspada. Ia tidak ingin mengambil risiko terbongkar. Terlebih lagi, setelah baru saja keluar dari pertarungan hidup dan mati, ia kelelahan secara fisik dan mental. Kondisinya yang genting membuatnya ragu apakah ia dapat mempertahankan penyamarannya dengan meyakinkan di hadapan Su Yeyue. Mengapa dia tidak ikut bersama grupnya kali ini? Sifat manusia memang selalu mencari tantangan. Ia sangat berharap untuk menghindari perhatian Su Yeyue, atau mungkin agar ia melewatkan acara tertentu ini. Namun ketika ia tidak muncul seperti yang diharapkan, ia malah merasa khawatir atas ketidakhadirannya. Dia merasa seolah-olah telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Tenggelam dalam pikirannya, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul padanya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia bergumam, "Oh tidak." Tanpa ragu-ragu lagi, dia bergerak secepat bintang jatuh, berlari menuju lokasi tertentu di dalam kota. Chang Xiao telah mengetahui alasan di balik ketidakhadiran Su Yeyue dari pertemuan tersebut. Hari ini menandai malam sebelum Pangeran Hua yang berangkat berperang. Hari ini dikhususkan untuk persiapan dan makan malam keluarga, kesempatan terakhir untuk kebersamaan keluarga sebelum sang pangeran memulai kampanye militernya. Sekalipun Su Yeyue bebas untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dia pasti akan memilih untuk tetap tinggal di rumah bersama ayahnya, menghargai momen-momen terakhir kebersamaan keluarga sebelum sang pangeran terjun ke dalam ketidakpastian perang. Saat hari menjelang malam dan selubung malam mulai menyelimuti daratan, pemandangan luar biasa terbentang di dalam istana Huayang. Istana, yang biasanya merupakan benteng keseriusan, kini bersinar dengan lampu warna-warni yang menghiasi setiap sudutnya. Gerbang istana yang biasanya tertutup kini terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan yang sangat berbeda dari biasanya. Di sisi kiri pintu masuk terdapat tombak panjang dan di sisi kanan terdapat pedang besar. Alih-alih para penjaga, senjata-senjata tangguh ini kini berdiri sebagai penjaga di gerbang, simbol pertempuran yang akan segera terjadi. Terbentang dari gerbang itu terdapat dua baris pedang besar yang mengesankan, masing-masing berukuran sekitar 1 meter panjangnya, tidak termasuk gagangnya. Ujung-ujungnya yang berkilauan tampak gemerlap di bawah kaleidoskop warna yang menyinari istana. Saat para tamu dan prajurit melewati di antara barisan pedang ini, wajah mereka terpantul pada bilah-bilah yang dipoles, disertai dengan aura bahaya yang tak terbantahkan. Pedang-pedang besar itu memancarkan aura dingin, yang sangat kontras dengan warna-warna cerah penerangan istana. Setiap orang yang lewat pasti merasakan aura niat mematikan yang terpancar dari senjata-senjata ini. Mereka yang penakut yang sesekali melewati gerbang istana Hua yang pada waktu itu akan diliputi teror atau jatuh sakit setelah menyaksikan pemandangan yang mengancam tersebut.
Orang-orang yang melangkah dengan penuh tekad di sepanjang jalan ini tak lain adalah para prajurit dan jenderal, raut wajah mereka menunjukkan tekad yang teguh. Para pelayan yang biasanya melayani istana telah pergi, karena mereka diberi libur sehari yang memang layak mereka dapatkan. Beberapa telah kembali ke halaman belakang istana, sementara sebagian besar telah kembali ke rumah masing-masing. Pada hari itu, mereka yang menyambut tamu dan mengurus urusan rumah tangga bukanlah orang lain selain prajurit-prajurit berpengalaman yang telah melewati banyak sekali pertempuran. Gerakan mereka cepat dan tatapan mereka sangat berbeda dari mereka yang biasanya menjalankan peran ini. Para prajurit ini menyerupai elang-elang buas yang akhirnya dibebaskan untuk memburu mangsanya. Ada intensitas yang membara terukir di wajah mereka, disertai kilatan haus darah di mata mereka. Mereka tahu betul bahwa mereka berada di ambang perang, di mana panji-panji Pangeran Hua yang akan berkibar dengan penuh kemenangan di tengah kekacauan pertempuran. Medan perang akan menjadi kanvas mereka, di mana hidup mereka akan dilukis dengan warna-warna cerah dari bunga malam yang paling indah. Meskipun keberadaan mereka akan singkat, momen singkat ini cukup untuk memadamkan penyesalan yang masih tersisa. Dalam sebuah kejadian yang tak terduga, trompet-trompet itu membunyikan melodi yang muram, melodi yang biasanya diperuntukkan untuk medan perang. Namun, pada kesempatan ini, trompet-trompet itu bergema satu sama lain di dalam istana, nada-nadanya beresonansi dalam kesatuan yang mengharukan. Tak lama kemudian, suara trompet yang memilukan terdengar hingga melampaui tembok istana, bergema di seluruh kota. Jalan-jalan menuju istana mengumumkan jam malam, dan jalan setapak telah dibersihkan dengan teliti. Di kedua sisi jalan, 10.000 tentara berdiri tegak, bersenjata dan waspada. Di depan istana, sejumlah besar tentara berkumpul, sementara di dalam istana sendiri, para jenderal telah berkumpul dalam jumlah besar. Di sekeliling perimeter istana, tentara yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang yang tangguh. Sebenarnya, istana itu dipenuhi oleh sekitar 20.000 tentara, semuanya hadir dan siap. Di tengah pemandangan yang hikmat ini, tak ada satupun suara yang terdengar kecuali langkah kaki yang mantap dan sesekali desahan penuh antisipasi. Keheningan itu begitu dalam hingga hampir menyerupai kesunyian yang menakutkan, sebuah hal langka di aula suci ini. Di luar batas kota, tentara juga menunjukkan sikap tenang yang serupa. Di dalam perkemahan yang luas, para prajurit duduk diam, masing-masing menggenggam senjata mereka dengan tekad yang teguh. Para jenderal dan prajurit sama-sama tetap tak bergerak, duduk berkelompok 20 orang di sekitar meja yang penuh dengan makanan dan minuman mewah. Namun, meskipun aroma menggoda tercium di udara, tidak ada satu suapan pun yang dimakan. Seolah-olah ratusan ribu patung telah menetap di sana, menciptakan keheningan yang mencekam di perkemahan. Sementara itu, suara trompet terus melantunkan melodi yang menghantui, sebagai bukti betapa seriusnya pertempuran yang akan datang. Di antara barisan tentara yang berdiri dalam keheningan hikmat, beberapa di antaranya tampak masih muda dan baru pertama kali bertempur. Awalnya, campuran rasa takut dan kegembiraan terpancar di mata mereka. Namun, saat keheningan yang mendalam menyelimuti mereka, semua jejak kecemasan dan antusiasme memudar. Rasa tenang yang baru bercampur dengan semangat mengalir di dalam diri mereka, dan darah mereka seolah berkobar di bawah keheningan yang mencekam yang mengelilingi mereka. Ini bukanlah kesempatan untuk memikirkan hal-hal romantis atau mengejar asmara. Hari ini semata-mata untuk menghormati para prajurit pemberani dari militer kerajaan Chen. Ini adalah perayaan bagi para prajurit ini, yang teguh dalam pengabdian mereka terhadap tugas. Dari setiap sudut kota, pasukan bersenjata lengkap berkumpul, menuju ke satu titik. Secara bersamaan, jalan-jalan diterangi dengan cahaya yang gemerlap, seolah-olah memberi penghormatan kepada pemandangan yang akan datang. 16 orang pria muncul dari gerbang istana Huayang, membentuk barisan ganda di kedua sisi gerbang. Ke-16 sosok ini bergerak dengan ketepatan yang sinkron, keseragaman yang menyembunyikan peran luar biasa mereka. Mereka bukanlah penjaga biasa, melainkan jenderal-jenderal terkemuka yang berasal dari 8 divisi berpengalaman Pangeran Huayang. Dari arah utara, derap langkah kaki yang teratur dan berirama mengumumkan kedatangan pasukan yang tangguh. Meskipun pasukan belum muncul, gema kedatangan mereka bergema dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Orang-orang dari utara sedang tiba. Para jenderal secara naluriah menegakkan postur tubuh mereka, dada mereka membusung penuh kebanggaan. Semua mata tertuju ke arah yang sama, menantikan kedatangan saudara-saudara mereka dari utara yang tak lama lagi. Beberapa saat kemudian, sebuah spanduk dikibarkan di sudut jalan, menandai kedatangan rombongan yang terorganisir dengan rapi. Memimpin prosesi itu adalah seorang pria bertubuh besar, hampir 3 meter tingginya, yang dengan bangga mengibarkan bendera tinggi-tinggi. Setiap langkahnya memancarkan semangat yang tak tergoyahkan. Kami adalah 2 naga, 2 harimau, dan seekor singa, yang ditunjuk oleh Jenderal Utara yang terhormat, Chan Nantian, untuk menjaga ibu kota.
Kami berdiri di sini atas nama Jenderal Chan Nantian dan 560.000 saudara di Tentara Utara, menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Pangeran Huayang. Semoga pedang kerajaan Pangeran Huayang menghancurkan musuh-musuh selatan kita, dan semoga Anda kembali dengan kemenangan dan selamat dari pertempuran. Suara pria itu bergema seperti dentingan baja, mantap dan tak tergoyahkan. Pidato ucapan selamatnya bergema dengan semangat yang tak terkalahkan. Setelah pengumuman itu, keempat pria yang berdiri di belakangnya ikut serta dalam paduan suara persetujuan yang menggema. Namun, ke-50 prajurit yang membentuk barisan belakang tetap diam, mata tajam mereka memancarkan aura keseriusan. Dengan gerakan serempak, ke-50 prajurit itu menghunus pedang mereka secara bersamaan, menciptakan simfoni harmonis dari resonansi logam. Dua naga, dua harimau, dan singa ini termasuk di antara 10 jenderal yang bertugas di bawah komando Chan Nantian. Bergantian setiap setengah tahun, 10 jenderal bergantian bertugas, melestarikan tradisi yang telah berlangsung lama ini. Pada saat itu, kelima jenderal yang dipercayakan untuk mempertahankan kota telah datang untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Pangeran Huayang. Meskipun jumlah mereka tampak relatif sedikit, ketika bersatu, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Bab 129. Pengumpulan pasukan besi. Pengumpulan pasukan besi. Di depan istana Huayang yang megah, suasana dipenuhi dengan nuansa upacara yang mendalam. 16 jenderal terhormat, yang juga bertugas sebagai penyambut tamu, berdiri dalam formasi sempurna. Dengan gerakan hormat yang serempak, mereka memberi hormat dan meninggikan suara mereka secara serentak, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih, Jenderal Chan Nantian. Terima kasih, anggota Tentara Utara. Terima kasih, saudara-saudara. Silakan masuk, seru mereka serempak, suara mereka menggema di udara. Dari sisi lain, tampak 5 jenderal dari Tentara Utara, melangkah dengan penuh tekad menuju para penyambut. Saat mereka semakin dekat, mereka mengulurkan tangan, dengan lembut saling meninju kepalan tangan sebagai isyarat persahabatan. Terlepas dari kehangatan sambutan mereka, ekspresi mereka tetap tegas dan mantap. Setelah bertukar sapa, kelima jenderal dari utara itu melanjutkan perjalanan, bergerak di belakang 16 penyambut tamu semula untuk membentuk komite penyambutan yang lebih besar bagi para tamu yang tiba. 50 prajurit yang menyertai para jenderal dari utara berbaris rapi dalam 2 kolom. Berjalan serempak, mereka bergabung dengan rekan-rekan mereka dari Istana Huayang. Dengan bergabungnya mereka, jumlah total orang yang tergabung dalam rombongan penyambut mencapai 55 orang. Sekumpulan prajurit ini, berdiri berdampingan, memancarkan citra ketertiban dan keharmonisan yang sempurna. Kehadiran kolektif mereka memancarkan suasana kesungguhan dan tujuan, seolah-olah pertemuan ini adalah kejadian paling alami di dunia. Dari arah timur, irama langkah kaki yang teratur menandai kedatangan pasukan lain, dengan bangga membawa bendera yang dikibarkan. Para penyambut mengumumkan kehadiran mereka dengan ucapan terima kasih yang singkat. Kontingen Jenderal Timur. Demikian pula, dari arah barat, suara langkah kaki yang berbaris menandakan kedatangan pasukan Jenderal Barat. Jenderal Barat. Namun, tidak ada prosesi dari selatan, karena Jenderal Selatan, Jenderal Lan, sedang memimpin pasukannya dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Para prajurit ini, veteran dari berbagai medan pertempuran, telah bertempur dengan gagah berani dan teguh sepanjang karir mereka. Namun, di dalam kota yang tenang, di tengah perayaan dan pesta, kehadiran mereka telah memudar ke dalam ketidakjelasan. Bahkan yang paling terkenal di antara mereka pun kurang dikenal dibandingkan pelacur paling populer di rumah bordil yang ramai. Mereka dengan teguh mengabdikan diri pada tugas mereka, menunggu panggilan mereka di dalam lingkungan kota yang tenang. Hanya ketika desakan pertempuran memanggil, mereka muncul seolah dipanggil oleh ketetapan ilahi, berkumpul di sini dari setiap sudut negeri. Vitalitas dan kehebatan bela diri mereka tetap tak berkurang, semangat mereka berkobar. Selama bertahun-tahun, mereka memikul beban kehebatan bela diri mereka dalam diam, seringkali menanggung ejekan dan lelucon dari orang-orang yang gagal memahami identitas asli mereka di balik penyamaran sipil. Namun, mereka menanggung penghinaan ini dengan tabah, menunggu saat di mana kekuatan dahsyat mereka akan sepenuhnya terungkap. Saat mereka bersiap untuk berperang, semangat luar biasa mereka terpancar. Tekad kuat mereka hanya ditujukan kepada musuh di medan perang, sebuah bukti dari etos prajurit mereka. Kini, tampaknya semua yang seharusnya hadir telah berkumpul. Saat mereka bersiap memasuki istana untuk bergabung dalam perayaan, sebuah suara tak terduga bergema dari selatan, sebuah wilayah yang biasanya tidak terwakili dalam pertemuan semacam itu. Kontingen Jenderal Selatan hadir untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Pangeran Huayang. Semoga Anda dihiasi dengan mahkota kemenangan. Suara itu terdengar berat, seolah-olah seseorang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pernyataan tersebut. Suaranya serak, seperti tenggorokan pembicara telah disayat.
Mereka yang mendengarnya merasakan urgensi yang disampaikan oleh seruan penuh semangat itu. Semua mata tertuju ke sumber suara yang menggema itu. Sesosok kecil, mengenakan baju zirah yang kokoh dan mengacungkan pedang besar, mendekat dengan langkah mantap. Sikapnya penuh keseriusan yang tak tergoyahkan, dan semangat yang terpancar dari matanya sangat terasa. Para jenderal yang berkumpul, dengan pandangan tertuju pada pendatang baru yang tak terduga ini, merasa kagum. Itu adalah reaksi yang tak seorang pun dari mereka duga, karena pria yang kini melangkah maju adalah peserta yang paling tidak mungkin hadir dalam pertemuan besar ini. Sosok tak terduga ini tak lain adalah Lan Langlang, putra Jenderal Selatan, Cha Nantian. Karena pasukan Jenderal Selatan saat ini sedang terlibat pertempuran di selatan, Lan Langlang berdiri sendirian, mewakili seluruh pasukan selatan. Meskipun ia mungkin merupakan satu-satunya perwakilan, sebagai putra Jenderal Selatan, kehadirannya memiliki bobot yang signifikan. Dalam sekejap, citra seorang pria yang tak takut pada pedang dan tombak telah menghancurkan persepsi tentang Lan Langlang sebagai sekadar penguasa lokal tanpa ikatan militer. Para jenderal yang hadir tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan atas keberanian yang ditunjukkannya. Jenderal Selatan memang membesarkan seorang putra yang gagah berani. Keberaniannya patut dikagumi. Para jenderal berwajah kekar meneriakkan persetujuan mereka, sementara Lan Langlang, yang dipenuhi kemarahan, membalas, "Kalian semua bicara omong kosong. Aku akan membuktikan kemampuanku." Tawa riuh terdengar saat para jenderal menepis bantahannya. Mereka mengatakannya hanya bercanda dan segera mengundangnya minum. Tanpa gentar, Lan Langlang mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya, dan melangkah dengan gagah berani memasuki istana. Kedatangan yang tak terduga itu membawa suasana riang ke dalam pertemuan. Para jenderal merasa nyaman mengikuti jejak mereka dan memasuki istana. Mereka adalah rekan-rekan yang dianggap layak untuk persahabatan mereka, dan mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Meskipun para pangeran, perwira, dan bahkan utusan raja akan tiba kemudian, para jenderal tidak berniat memberikan sambutan hangat yang sama kepada para pejabat tinggi tersebut. Saat suasana mulai tenang, tiba-tiba terjadi gangguan. Sesosok figur berpakaian putih bersih tampak melayang ke depan, mengumumkan kehadirannya dengan teriakan penuh semangat. "Beri jalan untuk satu lagi pasukan dari Jenderal Utara. Aku berharap Pangeran Hua yang meraih kemenangan gemilang." Semua kepala menoleh sekali lagi, dan hadirin disambut oleh pemandangan seorang pemuda berbaju putih. Jubahnya, sebersih salju yang baru turun, diikat dengan ikat pinggang berwarna cian. Tinggi dan tegak, fitur wajahnya semakin jelas saat ia mendekat. Dengan ketampanannya yang memukau, senyum lembut, dan pembawaan yang anggun, dia tak lain adalah Chang Xiao, putra Jenderal Utara, Cha Nantian. Chang Xiao berhasil berganti pakaian dengan kecepatan luar biasa dan bergegas menuju tempat berkumpul. Dia bisa merasakan semangat membara dalam dirinya saat berjalan menuju tempat pertemuan. Barisan tentara yang tak berujung dan kesungguhan acara tersebut telah memberi Chang Xiao apresiasi baru terhadap kehidupan militer, pemahaman yang lebih dalam tentang semangat prajurit, dan rasa yang mendalam tentang pentingnya rumah dan negara. Kehadiran Lan Langlang yang tak terduga telah membuat semua orang tercengang, tetapi kedatangan Chang Xiao, yang juga dikenal sebagai Ye Xiao, sama mengejutkannya. Itu adalah pemandangan yang tak seorang pun bisa bayangkan. 3 bangsawan di kota, yang sebelumnya dianggap sebagai kambing hitam yang sok bergaya, kini berada di ambang pencabutan gelar ironis mereka karena perilaku terhormat mereka. Meskipun awalnya orang-orang terkejut, ekspresi mereka segera berubah dari keterkejutan menjadi kekaguman. Di tengah-tengah rombongan utara, 2 harimau, 2 naga, dan 1 singa berseri-seri dengan bangga. "Putra dari jenderal besar kita tercinta, dia ada di sini." Bagi para penonton, sikap Chang Xiao memancarkan kepercayaan diri dan vitalitas. Langkahnya yang santai namun penuh semangat memberikan kesan nyaman. Namun, ada satu kekurangan kecil yang mengurangi penampilannya yang sempurna, ikatan rambut berwarna cian itu sedikit berantakan. Namun kekurangan kecil ini dengan cepat terlupakan oleh orang-orang. Saat Chang Xiao dengan percaya diri berjalan sendirian di jalanan, terasa seolah-olah pasukan besar berbaris serempak di belakangnya. Yang paling mencolok adalah intensitas seorang prajurit dan aura tak terkalahkan yang terpancar darinya. Di bawah pedang berkilauan di sisinya, ia berjalan seolah-olah seorang raja penakluk, melangkahi seluruh dunia. "Bravo!" teriak beberapa jenderal yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Menyaksikan pembawaan dan semangat bangsawan muda itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk memberikan penghormatan dengan tepuk tangan meriah. Kelima jenderal dari pasukan utara itu terharu melihat pemandangan tersebut. Mata mereka berkaca-kaca, dan sedikit emosi terasa di hidung mereka. Pada saat ini, mereka merasakan kepuasan yang luar biasa. Orang-orang ini biasanya lebih memilih berdarah daripada menangis, namun di sini mereka tak mampu menahan air mata mereka.
Mereka telah mendengar desas-desus tentang bangsawan muda yang genit dan tidak berguna itu. Mereka bahkan menyesalkan bahwa sungguh menyedihkan jika seekor harimau melahirkan seekor anjing. Namun, kini semuanya tampak seperti gosip tak berdasar bagi mereka. Laki-laki paling memahami laki-laki. Hanya pria sejati yang memahami hakikat kejantanan. Di lubuk hati mereka, putra jenderal besar mereka tak diragukan lagi adalah seorang pria sejati. Memang benar, dia tampak agak muda, tetapi semangatnya yang pantang menyerah bersinar terang. Langkahnya yang percaya diri dan raut wajahnya yang tegas lebih dari cukup untuk meyakinkan orang-orang yang bertekad baja ini. Chang Xiao bukanlah seorang pengecut. Putra jenderal besar itu telah membuktikan dirinya layak dan tidak mempermalukan ayahnya atau pasukan utara. Dengan rasa hormat yang mendalam, kelima jenderal itu serentak memberi hormat dan menyapanya, "Jenderal muda." Chang Xiao menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada hadirin, "Kalian semua telah menjalani hari yang panjang, paman-pamanku." Kelima jenderal itu, ketika dipanggil "Paman" oleh Chang Xiao, sangat terharu. Mata mereka berkaca-kaca karena menyadari bahwa putra jenderal besar itu telah dewasa dan menjadi bijaksana. Itu adalah momen yang membanggakan bagi mereka. Saat semua orang memasuki istana Huaiyang, menjadi jelas bahwa tidak semua orang yang berkumpul di luar dapat masuk ke dalam istana yang luas itu. Terlepas dari ukurannya, istana tersebut tidak dapat menampung begitu banyak orang. Di bawah arahan sekelompok tentara, puluhan pria, termasuk Chang Xiao yang tiba belakangan, mengambil tempat duduk mereka di aula utama bersama para jenderal yang telah hadir sebelumnya. Pengaturan tersebut dengan jelas memisahkan para jenderal dari para hadirin lainnya. Sifat Pangeran Hua yang sangat bersemangat dan keras kepala, dan di kerajaan Chen, tidak ada orang lain yang berani mengatur tempat duduk seperti yang dilakukannya. Seiring waktu berlalu, putra mahkota, putra kedua, putra ketiga, dan berbagai pejabat mulai berdatangan satu persatu. Mewakili keluarga menteri adalah Zhuo Wuji. Namun, ketika ia mencoba memasuki aula utama dan duduk bersama Chang Xiao, ia ditolak. Tidak ada hak istimewa khusus di sini, bahkan untuk putra menteri Zhuo. Meskipun merupakan salah satu dari 3 bangsawan, kurangnya latar belakang militer berarti dia tidak berhak duduk di aula utama. Pergi. Seorang jenderal yang tegas menatap Zhuo Wuji dengan tajam dan dengan tegas memerintahkannya untuk pergi karena Zhuo Wuji terus-menerus berusaha mendapatkan tempat di antara mereka. Bab 130. Saudara-saudara, minumlah minuman keras perang. Saudara-saudara, minumlah minuman keras perang. Zhuo Wuji mengerutkan bibir dan keluar dari aula utama, sedikit rasa malu mewarnai ekspresinya. Dia sangat menyadari kebutuhannya untuk bersikap patuh dalam situasi ini. Dia mengerti bahwa orang-orang ini semua berada di ambang perang, dan campur tangan atau provokasi apapun darinya dapat dengan mudah mengakibatkan pemukulan atau yang lebih buruk. Di tengah persiapan pertempuran mereka tidak mentolerir statusnya sebagai tuan muda dari keluarga menteri. Biasanya, mereka mungkin akan menghormatinya karena posisinya, tetapi dalam suasana perang saat ini, dia menjadi tidak berarti bagi mereka, bahkan lebih buruk daripada sekadar pengganggu. Para prajurit berpengalaman ini tidak takut apapun saat ini. Tiba-tiba, suara trompet yang panjang dan menggema menembus langit malam, membuat segalanya langsung hening. Seolah-olah dunia menahan napas. Dalam sekejap, ribuan trompet bergema keras dan harmonis, mengguncang fondasi lingkungan sekitar. Genderang perang yang berat ikut bergabung, menciptakan ritme yang terasa seolah-olah dewa petir sendiri telah turun, membuat jantung semua orang berdebar kencang penuh antisipasi. Di tengah simfoni perang yang dahsyat ini, suara Pangeran Huaiyang yang khas dan menggema terbawa angin, menyebar di malam hari. Kata-katanya menggemparkan suasana, "Malam ini, bersama saudara-saudaraku, kita akan minum minuman keras perang bersama." Keheningan menyelimuti seluruh perkemahan, tetapi wajah setiap orang tiba-tiba memerah karena kegembiraan. Minuman keras di medan perang adalah minuman bagi para pejuang, simbol hidup dan mati di medan perang, bukti kesediaan mereka, kepercayaan satu sama lain, dan komitmen mereka kepada tanah air. Suara Pangeran Hua yang menggema di langit malam, bahkan membuat bintang-bintang tampak bergetar karenanya. Ratusan ribu prajurit berdiri tegak, mata mereka berbinar dengan tekad yang kuat. Kata-kata yang sama bergema di setiap hati yang hadir, minuman keras medan perang. Itulah intinya. Minuman keras untuk berperang, teriak Pangeran Hua yang sekali lagi, dan respons dari ratusan ribu prajurit meledak menjadi raungan memekakkan telinga yang memecah keheningan malam. Saat para prajurit meraung serempak, menyatakan keinginan bersama mereka untuk meraih kemenangan, seluruh ibu kota diselimuti awan debu yang diaduk oleh sorak-sorai mereka yang menggelegar. Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak terhanyut oleh semangat yang mengelilinginya. Itu adalah pemandangan yang megah, bukti semangat para pria yang siap menghadapi kebrutalan perang. Bagi Chang Xiao, ini lebih dari sekadar upacara, ini adalah perwujudan mendalam dari persatuan dan tekad.
Ini adalah perayaan bagi para pria yang telah melepaskan identitas sipil mereka untuk merangkul peran mereka sebagai tentara. Inti dari keberadaan mereka terangkum dalam momen ini. Suara lantang Pangeran Hua yang kembali terdengar, membangkitkan semangat pasukannya. Hari ini, kita akan menghabiskan minuman keras di medan perang. Para prajurit menjawab dengan tekad yang tak tergoyahkan, kita akan terus maju dan tidak akan pernah menoleh ke belakang. Dengan setiap seruan dan jawaban, rasa persaudaraan semakin kuat. Suara Pangeran Hua yang menggema di malam hari, hari ketika kita kembali dengan kemenangan. Para prajurit serentak menjawab, kita minum minuman keras di pesta kemenangan. Bagus, seru Pangeran Hua yang. Saudara-saudara, angkat cangkir kalian. Mari kita minum. Untuk darah yang akan kita tumpahkan bersama. Di sekeliling istana, setiap prajurit mengangkat minuman mereka secara bersamaan dan menghabiskannya dalam sebuah tos yang penuh semangat. Wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan darah mereka mendidih. Minumanku diminum dari bawah. Bagaimana denganmu? Pangeran Hua yang berdiri dan berteriak. Kami sudah minum sampai habis, teriak para tentara. Minumlah sepuasnya. Pangeran Hua yang menyemangati mereka. Lalu, dengan penuh keyakinan ia menyatakan, para pria harus menghabiskan minuman keras mereka di medan perang. Para pria harus memenggal kepala musuh di medan perang. Para pria harus menghadapi kematian mereka dengan senyuman saat bertempur. Hidup atau mati, para pria tidak boleh pernah berhenti minum. Suasana di istana Hua yang telah berubah menjadi kobaran api yang dahsyat. Karisma Pangeran Hua yang telah menyulut api di dalam diri para pengikutnya, api yang membara dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan dan tekad yang teguh. Chang Xiao takjub dengan kepemimpinan Pangeran Hua yang. Ia menyadari bahwa gelar Dewa Perang Kerajaan tidak diberikan begitu saja, gelar itu diraih melalui perbuatan dan tindakan. Cara Pangeran Hua yang mengumpulkan pasukannya saja sudah menjadi bukti kepemimpinannya yang luar biasa. Pada saat itu, Chang Xiao sangat menghormati Pangeran Hua yang. Dia mengerti bahwa memimpin para prajurit yang bersemangat ini ke medan perang akan menjadi pemandangan yang mengagumkan, kekuatan tanpa ampun yang harus diperhitungkan. Dengan jenderal yang hebat dan pasukan yang tangguh, kemenangan tampak tak terhindarkan. Di tengah sorak-sorai dan kegembiraan yang menggema, Pangeran Hua yang berjalan ke sebuah meja di aula utama. Ekspresinya tegas, tatapannya tajam saat ia mengamati wajah setiap jenderal yang hadir. Saudara-saudara, dia mengangkat gelas minumannya tinggi-tinggi. Jenderal hebat. Mereka berdiri serempak, menggemakan, sukses dan kejayaan. Terima kasih, saudara-saudaraku. Kuharap kita akan kembali dengan kemenangan dan kejayaan, seperti yang kalian harapkan. Kita tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membantai setiap musuh di jalan kita, seru Pangeran Hua yang sambil meneguk minumannya. Pangeran yang perkasa, teriak mereka serempak, suara mereka hampir menghancurkan atap. Pangeran Hua yang tertawa terbahak-bahak dan duduk, mengisi suasana dengan kehidupan dan energi. Aula utama meledak dalam hiruk-pikuk perayaan, saat para prajurit bersuka cita dalam persahabatan dan persaudaraan yang akan membawa mereka melewati cobaan perang. Minuman keras mengalir dengan bebas, dan para prajurit menyambut malam dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Aroma minuman keras memenuhi udara, menyuguhkan wangi yang memabukkan. Itu adalah bukti sifat tanpa malu-malu dari orang-orang ini, yang terungkap di tengah keakraban dan ancaman perang yang akan datang. Di tengah tawa dan teriakan riuh, hampir 20 ember minuman keras kosong tergeletak hancur di lantai. Makanan, yang disiapkan dengan teliti tetapi sekarang diabaikan, tetap tak tersentuh, sementara setiap orang telah menghabiskan 4 mangkuk minuman keras. Para peminum yang kurang mahir diam-diam menggunakan keterampilan bela diri mereka di bawah meja, mencoba menstabilkan diri. Bagi mereka yang menikmati minuman keras, mangkuk berisi minuman diangkat tinggi-tinggi, dan sorak-sorai menggema. Pertemuan yang dulunya ditandai dengan keseriusan dan disiplin, telah berubah menjadi acara yang meriah dan riuh. Para prajurit ini tidak buta terhadap situasi genting di selatan. Musuh yang telah membuat Jenderal Selatan tak berdaya itu memang sangat tangguh. Saat mereka bersiap menghadapi hal yang tidak diketahui, bayang-bayang kematian menghantui pikiran mereka. Tidak seorang pun dapat menjamin keselamatan mereka dalam pertempuran yang akan datang. Banyak di antara mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Menerima kenyataan suram ini, mereka memilih untuk menikmati pertemuan terakhir mereka, kesempatan terakhir mereka untuk mempererat ikatan persaudaraan. Meskipun tak terucapkan, namun dipahami secara universal, sentimen kolektif mereka jelas, sekalipun kami tidak kembali, kami telah berbagi minuman yang tulus dengan saudara-saudara kami hari ini. Kami akan minum sampai kami tidak bisa minum lagi, bahkan jika itu berarti kami akan muntah. Ini adalah pesta terakhir kami. Ruangan itu bergema dengan hiruk-pikuk kegembiraan mereka, menyerupai pasar yang ramai, namun minuman keras berkualitas tinggi berlimpah ruah.
Hei, Kiao. Kemarilah. Kau berhutang padaku, kawan. Kau membuat bahuku terkilir waktu itu. Habiskan minuman itu, dan kita anggap impas. Bahkan, omong kosong. Kau menendangku di selangkangan, ingat. Aku menghabiskan 2 minggu memegangi selangkanganku kesakitan. Kau hampir membuat istriku menjadi janda, dasar bajingan. Akulah yang cukup murah hati untuk tidak menyimpan dendam. Hei, Song Laoki. Dasar nakal. Kau mencuri emas milikku saat pertandingan judi itu. Biar ku katakan, aku tidak peduli lagi sekarang. Jangan menghindar dariku. Ngomong-ngomong, kau menang atau kalah? Omong kosong. Aku tidak pernah mengambil emasmu. Aku hanya meminjam beberapa giokmu waktu itu. Butuh waktu lama bagiku untuk mengumpulkan keberanian melakukannya, dan sayangnya, kedua giok itu ternyata sampah tak berharga. Aku hampir kehilangan semuanya malam itu. Salahkan saja nasib buruk yang dibawa giok-giok jelekmu itu. Apa? Dasar tolol. Itu kau. Dasar tikus licik. Kau mengambil giokku. Aku heran bagaimana giok itu bisa hilang begitu saja. Sebaiknya kau kembalikan padaku. Hei! Kau baru saja bilang kau sudah tidak peduli lagi. Janji seorang pria sejati. Aku tidak mungkin mengembalikannya padamu, bahkan jika kau memukuliku sampai babak belur. Kedua wanita menyebalkan itu sudah lama pergi. Zhao Laoda. Dasar bajingan. Aku akan melampiaskan rentetan kutukan padamu. Silakan. Mengumpatku tidak akan membunuhku. Setelah kau selesai, urusan kita selesai. Kau mengerti? Tan Siyi. Dasar bajingan hina. Kau memukuliku tanpa ampun, dan aku terbaring di tempat tidur selama berjam-jam hanya karena kau menginginkan posisiku. Kau bahkan membawa geng untuk melawanku. Dengarkan baik-baik, gengmu akan menghadapi gengku, atau gengku akan menghadapimu. Di tengah keramaian yang riuh, dua sosok terlibat dalam adu mulut yang penuh semangat, suara mereka dipenuhi perpaduan antara keakraban dan agresi yang menyenangkan. Kau pikir kau bisa mengumpulkan pria-pria terhormat macam apa? Mungkin hanya sekelompok orang tak berguna. Beruntunglah aku ditempatkan jauh dari kalian. Kalau tidak, aku tak akan ragu untuk memberimu pelajaran dan membuatmu cacat. Lagi pula, yang kau punya hanyalah mulut kotor. Aku akan mengambil apa yang memang hakku. Balasannya cepat dan penuh tantangan, persetan denganmu. Persetan denganmu dan seluruh klanmu. Sebuah tantangan menggantung di udara, menantang yang lain untuk membuktikan kata-katanya. Oh, benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu. Kita akan minum sampai salah satu dari kita pingsan dan menyerah. Apa kau benar-benar berpikir aku takut? Kaulah yang akan muntah-muntah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.